Kumohon. Aku sudah tidak tahan lagi. Suamiku Baskara tiba-tiba bersujud di lantai marmer ruang keluarga yang dingin. Kedua tangannya menempel di lantai. Itu terjadi pada suatu malam di musim gugur, tepat di tahun ke-8 sejak aku mulai merawat ibu mertuaku. Seperti biasa, setelah selesai membereskan makan malam dan kembali dari kamar ibu mertua sehabis mengurus popoknya, suamiku melontarkan kata-kata yang tak bisa kupercaya. Aku meletakkan lap basah yang kupegang ke atas meja dan menatap suamiku dengan tenang. Baiklah, kalau begitu, tolong urus ibu, ya. Mendengar jawabanku yang datar, Baskara mengangkat wajahnya dengan ekspresi kaget sesaat. Mungkin ia mengira aku akan menangis, memohon, atau merayunya. Saat itu, ia belum tahu bahwa 1 hari kemudian, surat cerai yang telah ia tanda tangani itu akan menjerumuskannya ke dasar neraka. Dan bahwa nada dering ponselnya akan berbunyi tanpa henti siang dan malam, seperti jeritan. Jarum jam dinding berdetak, tik-tok, mengeluarkan suara mekanis yang hampa. Suamiku, Baskara, masih berlutut di lantai, sedikit membuang muka dengan canggung. Dewi, aku benar-benar minta maaf, karena aku tidak becus, kamu jadi harus menanggung semua beban merawat ibu. Suara Baskara terdengar begitu jelas dan merdu, seolah-olah ia adalah protagonis dalam sebuah drama tragedi. Terdengar nada penuh percaya diri dan sedikit mabuk kepayang, sama seperti saat ia memarahi bawahannya di kantor. Aku tidak bisa merampas hidupmu lebih jauh lagi. Karena itu, aku ingin membebaskanmu. Jangan pikirkan aku, hiduplah untuk dirimu sendiri. Saat mendengar kata-kata itu, aku merasakan air dingin membeku di dalam dadaku. Jika hanya mendengar kata-katanya, ia terdengar seperti suami baik yang memikirkan istrinya. Namun, bagiku yang tahu kenyataannya, tidak ada kata-kata yang lebih kejam dan munafik dari ini. Selama 8 tahun ini, tidak sekalipun Baskara pernah ikut campur dalam merawat ibu mertuaku. Pada hari libur, ia pergi bermain golf sejak pagi buta, dan pada hari kerja, ia pulang larut malam dengan alasan ada urusan pekerjaan. Kalaupun sesekali pulang lebih awal, ia hanya akan mengerutkan dahi mencium bau kotoran dari kamar ibu mertua dan melarikan diri ke ruang kerjanya. Aku ini laki-laki, mana bisa mengurus urusan buang air seperti itu? Kuserahkan padamu, Wi, kita kan keluarga, tolonglah. Itulah kalimat yang selalu diucapkannya. Aku pun sebenarnya tidak ahli mengurus urusan buang air orang lain. Berkali-kali aku nyaris patah semangat menghadapi caci maki dari ibu mertua setiap hari, kerewelannya di tengah malam, dan tumpukan cucian yang tak ada habisnya. Namun, aku bertahan selama 8 tahun dengan menguatkan hati, karena aku adalah menantu di rumah ini. Dan sekarang, di hadapanku, ia mengatakan ingin membebaskanku. Kemunafikannya begitu keterlaluan hingga aku merasa ingin tertawa, melampaui rasa marah. Aku duduk perlahan di sofa, pinggangku yang sakit karena merawatnya selama bertahun-tahun berbunyi gemeretak. Jadi, kau akan membebaskanku, ya? Terima kasih banyak. Tapi, kenapa tiba-tiba kau mengatakan hal seperti itu? Tanyaku dengan tenang. Tubuh Baskara sedikit tersentak. Ia berdiri dan meletakkan selembar kertas di atas meja. Itu adalah surat cerai berwarna hijau yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai olehnya. Melihat wajahmu membuatku merasa tersiksa. Melihatmu setiap hari dengan wajah lelah, sibuk mengurus ibu, membuatku merasa sesak napas. Ia mengutarakan alasan yang terdengar masuk akal. Namun, mataku terpaku pada kondisi surat cerai di atas meja yang tampak luar biasa rapi. Itu tidak terlihat seperti dokumen yang disiapkan oleh pasangan suami istri yang telah lama menikah setelah melalui keputusan yang sulit. Kertas itu dalam kondisi sempurna, tanpa satu lipatan atau kerutan pun, seolah-olah telah disiapkan sejak lama. Aku juga menyadarinya. Perubahan aneh pada Baskara beberapa bulan terakhir ini. Kemejanya mulai berbau pelembut pakaian beraroma bunga yang manis dan mewah, yang tidak kami gunakan di rumah. Ia juga lebih sering keluar di hari libur, dan langkah kakinya saat pulang terasa lebih ringan dan bersemangat. Akulah yang merasa sesak napas, gumamku dalam hati. Tapi aku menelan kata-kata itu. Aku tahu tidak ada gunanya menyalahkannya di sini. Justru, sebuah kesempatan untuk keluar secara legal dari neraka 8 tahun ini telah datang dengan sendirinya. Aku mengerti, aku akan melakukan seperti yang kau katakan. Kehadiranku hanya akan membuatmu merasa bersalah, kan? Begitu aku mengatakannya, Baskara menunjukkan ekspresi lega yang jelas. Otot-otot wajahnya mengendur, dan sorot kelegaan yang tak bisa disembunyikan terpancar di matanya. Terima kasih Dewi, aku senang sekali kau mengerti. Biaya pindahan dan biaya hidup untuk sementara akan aku tanggung. Ia menambahkan dengan cepat. Mungkin ia berpikir dengan memberikan uang, rasa bersalahnya bisa lunas begitu saja. Aku mengambil pulpen yang ada di atas meja. Tanpa ragu, aku menulis namaku di kolom istri pada surat cerai itu. Dewi Puspitasari. Saat selesai menulis nama itu,
Aku merasa rantai tak terlihat yang membebani pundakku tiba-tiba menjadi ringan. Sudah kan? Aku menyodorkan surat cerai itu, dan Baskara menerimanya seolah-olah hendak merebutnya. Ah, besok pagi akan aku serahkan ke kantor catatan sipil. Lalu sarapan ibu besok bagaimana? Tanyaku. Baskara terdiam sejenak. Di kepalanya hanya ada bayangan kehidupan bebas yang akan dimulainya, dan ia sama sekali tidak memikirkan ibunya yang membutuhkan perawatan intensif yang akan ditinggalkannya. Itu. Nanti aku belikan roti atau apa saja. Begitu. Kalau begitu, mulai sekarang kau yang urus semuanya, ya. Mengurus buang airnya, menyuapinya makan, menemaninya ke toilet tengah malam, semuanya. Mendengar kata-kataku, Baskara mengangguk samar. Di wajahnya terlihat keyakinan yang naif dan fatal, seolah-olah berpikir, entah bagaimana pasti akan beres. Aku berdiri dengan tenang dan berjalan menuju kamarku. Di belakangku, aku mendengar suara langkah kaki Baskara yang tergesa-gesa melarikan diri ke ruang kerjanya. Mungkin saat ini ia sedang melaporkan kepada seseorang melalui ponselnya. Semua berjalan lancar. Kembali ke kamar, aku mengeluarkan sebuah kotak kecil berkunci dari dalam lemari. Di dalamnya tersimpan jimat rahasiaku. Kumpulan pengkhianatan Baskara yang telah kukumpulkan sedikit demi sedikit selama beberapa bulan terakhir, laporan dari detektif swasta, salinan pesan-pesan mesra dengan selingkuhannya, dan berbagai bukti yang menunjukkan bahwa uang tunai yang ditarik secara tidak wajar dari buku tabungan atas nama ibu mertuaku mengalir ke rekening wanita simpanannya. Nah, pertunjukan sesungguhnya dimulai dari sini. Aku mengelus tumpukan dokumen itu dengan lembut. Suami dan ibu mertua yang telah memperlakukanku seperti budak selama 8 tahun dan pada akhirnya mencoba membuangku seperti sampah. Neraka sesungguhnya yang akan mereka rasakan baru akan dimulai sekarang. Aku tersenyum tipis sambil membayangkan kehidupan baruku yang akan dimulai besok. Keesokan paginya, aku terbangun pukul 5 seperti biasa. Di luar jendela, langit masih remang-remang, dan udara pagi yang dingin memenuhi ruangan. Biasanya pada jam ini, aku akan bergegas bersiap-siap dan menuju kamar ibu mertua. Membersihkan toilet portabel dan menyiapkan popok baru adalah rutinitas pagiku. Namun, mulai hari ini, hariku akan benar-benar berbeda. Aku tidak perlu lagi merasa cemas mendengar napas ibu mertua yang tidak teratur atau erangan tiba-tiba dari kamar sebelah. Fakta itu masih belum sepenuhnya bisa diterima oleh sebagian dari otakku sebagai kenyataan. Aku bangkit dari tempat tidur dengan tenang dan mulai mengemasi barang-barangku. Yang kusiapkan hanyalah satu tas travel besar yang sudah usang dan 2 kotak kardus yang kudapatkan dari supermarket. Di dalam lemari, tergantung pakaian yang pernah kukenakan saat pergi bersama Baskara ketika kami masih muda, dan kimono sederhana yang terpaksa kupakai saat acara kumpul keluarga. Namun, aku sama sekali tidak berniat membawanya. Meskipun telah tinggal di rumah ini selama 28 tahun, barang-barang pribadi yang benar-benar kubutuhkan ternyata sangat sedikit. Hanya beberapa album foto, pakaian untuk sementara, dan dokumen-dokumen penting yang tidak bisa kulepaskan. Sambil memasukkan barang ke dalam kotak, tiba-tiba aku terbawa ke dalam kenangan masa lalu. Mengapa aku bisa bertahan begitu lama di rumah yang menyesakan ini? Jawabannya sederhana. Karena aku terlalu terikat oleh mantra kata keluarga dan tanggung jawab sebagai istri anak laki-laki pertama. Aku menikah dengan Baskara saat aku masih berusia 24 tahun. Saat itu, ia terlihat sebagai pria yang baik, bisa diandalkan, dan terhormat bagi siapapun. Dewi, aku pasti akan membuatmu bahagia. Aku akan menjagamu seumur hidup. Aku yang masih muda saat itu, dengan polosnya mempercayai kata-kata manis lamarannya. Namun, kehidupan pernikahan sejak awal sudah penuh dengan gejolak dan kesabaran. Penyebabnya tidak lain adalah Ibu Hartati, ibu mertuaku. Sejak dulu, ia adalah wanita yang sangat angkuh dan paling mementingkan citra di mata masyarakat serta penilaian dari kerabat. Ia membanggakan dirinya yang berasal dari keluarga priayi dari daerah dan meyakini bahwa standar nilainya lah yang paling benar. Terhadapku, yang menjadi istri dari anak laki-laki pertamanya, Baskara, ia bersikap dingin bahkan sejak hari pernikahan kami. Bibit, bebet, dan bobotmu tidak sepadan, tapi kau berani-beraninya menjadi menantu di keluarga kami, ya. Jangan pernah melakukan hal yang akan menghambat karier Baskara. Aku tidak mau menjadi bahan tertawaan kerabat. Kata-kata yang diucapkannya dengan suara rendah agar hanya aku yang mendengarnya di ruang rias keluarga itu, masih kuingat dengan jelas sampai sekarang. Hari-hari setelahnya adalah rutinitas di mana aku selalu dicela setiap ada kesempatan dan dikritik cara mengurus rumah tanggaku. Aku selalu merasa serba salah dan hidup sambil mengamati raut wajah ibu mertuaku. Meskipun begitu, aku percaya bahwa suatu saat Baskara akan menengahi dan melindungiku. Namun, ia hanya akan tertawa getir dan menghindar dengan berkata, "Ibu memang begitu dari dulu, anggap saja angin lalu."
Tidak peduli seberapa sakit hatinya aku, tidak sekalipun ia pernah dengan sungguh-sungguh menegur ibunya. Titik balik yang menentukan datang 8 tahun yang lalu, saat aku berusia 44 tahun. Suatu pagi di musim dingin, ibu mertuaku jatuh di tangga rumah dan dilarikan dengan ambulans. Di ruang tunggu rumah sakit, kami menunggu dengan gemetar, dan dokter memberitahukan diagnosisnya, stroke. Nyawanya berhasil diselamatkan, tetapi tubuh bagian kanannya mengalami kelumpuhan parah. Selain itu, mungkin karena pengaruh penyakitnya, gejala demensia juga mulai muncul dengan cepat. Setelah dirawat di rumah sakit selama beberapa bulan, akhirnya tiba hari kepulangannya. Saat dokter berkata, "Mulai sekarang, perawatan intensif di rumah akan diperlukan." Aku tidak akan pernah melupakan wajah Baskara saat itu. Wajahnya pucat pasi, ia melihat sekeliling seolah mencari jalan keluar, dan akhirnya dengan tangan gemetar, ia mencengkeram pundakku dengan kuat. "Dewi, kumohon, tolong rawat ibu. Aku harus bekerja, dan sebagai laki-laki, aku sama sekali tidak tahu bagaimana cara merawatnya. Hanya kau yang bisa diandalkan. Ini permohonan seumur hidupku. Kumohon." Kalah oleh tatapan memelasnya yang menyedihkan, aku memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan paruh waktu yang telah kulakoni selama lebih dari 10 tahun. Itulah awal dari 8 tahun neraka tanpa cahaya. Merawat orang yang membutuhkan perawatan intensif adalah hari-hari yang luar biasa berat, yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah mengalaminya. Bangun pukul 4 pagi untuk mencuci spray kotor dan mengganti popok yang berat. Hanya dengan mengangkat tubuh ibu mertua yang besar dari tempat tidur ke kursi roda saja, sudah membuat pinggangku menjerit kesakitan dan persendianku nyeri. Makanan harus dipotong kecil-kecil, atau dibuat menjadi pasta, dan harus disuapkan perlahan-lahan selama lebih dari 1 jam. Jika sedikit saja terburu-buru, ia akan tersedak parah, dan terkadang ia memuntahkan makanan yang sudah dimakannya. Sakit pinggangku menjadi kronis, dan ada hari-hari di mana aku bahkan tidak bisa berdiri tanpa minum obat pereda nyeri. Tengah malam pun aku dibangunkan setiap 2 jam oleh suara ibu mertua yang berteriak, "Toilet." Selama 8 tahun, aku tidak pernah bisa tidur nyenyak. Namun, yang paling berat bukanlah kelelahan fisik, melainkan kekerasan mental yang tak berkesudahan dari ibu mertua. Demensianya semakin parah. Ia tidak bisa mengendalikan emosinya, dan menuduhku sebagai pencuri menjadi hal yang biasa. Kau mencuri buku tabungan dari lemariku, kan? Dasar kucing garong. Makanan hambar begini mana bisa dimakan? Tidak berguna, cepat pergi dari sini. Makanan yang susah payah kusiapkan dilempar ke lantai, dan pernah juga wajahku diludahi saat sedang mengganti popoknya, bukan hanya sekali atau 2 kali. Meskipun begitu, aku terus bertahan dengan meyakinkan diri sendiri. Ini karena penyakitnya, mau bagaimana lagi? Ibu mertua yang sebenarnya tidak seperti ini. Aku meyakinkan diriku dengan putus asa, jika bukan aku yang melakukannya, tidak ada orang lain yang akan merawatnya. Aku adalah istri anak laki-laki pertama, ini adalah kewajiban dan takdirku. Namun, tidak peduli seberapa keras aku bekerja, tidak ada ucapan terima kasih atau penghargaan dari keluarga. Suamiku, Baskara, seolah-olah melarikan diri dari kenyataan perawatan di rumah, jam pulangnya semakin malam. Alasan seperti pekerjaan sedang sibuk atau ada hiburan klien penting semakin sering terdengar. Pada hari libur, ia pergi bermain golf dengan alasan perlu melepas penat dari pekerjaan seminggu dan suasana rumah yang menyesakan, meninggalkanku sendirian di rumah seharian. Pernah suatu kali aku demam dan nyaris pingsan, aku memohon sambil menangis agar ia mau menggantikanku walau hanya setengah hari. Tetapi Baskara menunjukkan ekspresi jijik yang jelas di wajahnya dan menggelengkan kepala sambil mundur. Aku tidak akan pernah bisa. Mengurus buang air ibuku sendiri rasanya menjijikkan dan membuatku mual. Lagi pula, kau kan seharian di rumah, Dewi, seharusnya kau bisa melakukannya. Kau kan ibu rumah tangga penuh. Saat mendengar kata-kata yang tak bisa dipercaya itu, sesuatu yang tegang di dalam diriku hancur berkeping-keping dengan suara yang jelas. Orang ini tidak melihatku sebagai istri, pasangan hidupnya. Ia hanya menganggapku sebagai pembantu rumah tangga yang praktis dan bisa diandalkan untuk mengurus rumah dan merawat ibunya tanpa bayaran. Cinta, kasih sayang, dan rasa terima kasih tidak ada lagi secuil pun di antara kami. Sejak saat itu, aku melanjutkan perawatan dengan mematikan perasaanku sepenuhnya. Aku menerima semua caci maki tak masuk akal dari ibu mertua dan ketidakpedulian egois suamiku dari telinga kanan ke telinga kiri tanpa melibatkan emosi. Jika tidak mematikan perasaanku seperti itu, mentalku sendiri yang akan hancur. 8 tahun yang kuhabiskan hanya dengan menjalankan kewajiban seperti mesin, menahan diri dan bertahan. Waktuku sebagai seorang wanita, waktu tenang sebagai pasangan parubaya, semuanya lenyap sia-sia di samping tempat tidur perawatan ibu mertua. Tanpa kusadari, keriput yang tak bisa hilang muncul di punggung tanganku, dan rambut putih mulai terlihat jelas. Di cermin, wajahku terlihat jauh lebih tua dari usiaku yang sebenarnya,
52 tahun, dengan raut yang lelah. Semuanya sudah berakhir sekarang. Aku bergumam pelan entah pada siapa, dan menempelkan selotip terakhir pada kotak kardus. Suara robekan selotip menggema di ruangan yang sunyi. Tiba-tiba mataku tertuju pada sebuah buku catatan tebal yang tergeletak di atas meja. Itu adalah buku catatan perawatan yang kutulis setiap hari tanpa terlewat selama 8 tahun ini. Kondisi fisik ibu mertua, tekanan darah, jumlah makanan, waktu minum obat, semuanya tertulis dengan rapi. Aku mengambil buku catatan itu dan membuka-buka halaman terakhirnya. Di sana, terselip beberapa catatan penting dan beberapa foto yang sama sekali berbeda dari catatan perawatan harian. Itu adalah salinan catatan penarikan dana yang tidak wajar dari rekening bank tempat uang pensiun almarhum ayah mertua ditransfer. Catatan yang menunjukkan bahwa uang pensiun janda dalam jumlah besar yang seharusnya ditransfer setiap bulan, dalam beberapa hari ditransfer ke rekening lain yang tidak dikenal. Lebih jauh lagi, bukti bahwa deposito berjangka yang seharusnya sangat berharga bagi ibu mertua, telah dicairkan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Biaya popok dalam jumlah besar, biaya pengobatan, dan pengeluaran sehari-hari yang diperlukan untuk perawatan, semuanya Baskara minta dari tabungan hasil kerja paruh waktuku yang tidak seberapa. Rekening ibu sudah tidak ada uangnya lagi untuk perawatan. Jadi, tolong pakai tabunganmu dulu, ya, nanti aku ganti. Ia selalu berkata begitu dengan wajah serius, memaksaku untuk mengatur keuangan rumah tangga dan berhemat. Namun, itu semua adalah kebohongan besar. Aku dengan hati-hati menyelipkan kembali tumpukan salinan itu ke dalam buku catatan, dan menyimpannya di tempat yang paling tersembunyi di dalam tasku, tempat yang tidak akan pernah ditemukan. Suamiku masih belum menyadari apa-apa, bahwa selama 8 tahun ini, aku tidak hanya diam dan bertahan tanpa berpikir. Apa yang ia lakukan di luar rumah, di belakangku, dan seberapa dalam aku telah menyelidikinya. Saat itulah, di dalam rumah yang sunyi, tiba-tiba terdengar suara pintu depan terbuka, ceklek. Seharusnya suamiku masih tidur. Suara langkah kaki seseorang tidak menuju ke ruang keluarga, melainkan lurus menuju kamarku. Pemilik langkah kaki itu adalah suamiku, Baskara. Aneh sekali baginya, yang biasanya baru bangun lewat tengah hari di hari libur, untuk bangun sepagi ini. Mengintip dari celah pintu, ia melihat tumpukan kotak kardus di sudut kamar dan raut wajahnya menunjukkan kelegaan yang terang-terangan. Kau sudah selesai berkemas? Cepat sekali. Perlu kubantu? Kalau ada barang berat, biar aku yang angkat. Baskara berkata begitu, tetapi ia tidak masuk ke dalam kamar. Seolah-olah ia takut aku akan berubah pikiran dan berkata, aku tidak jadi bercerai. Tidak apa-apa, barang-barangku hanya segini, tidak ada yang perlu dibantu. Jawabku datar. Ia hanya berkata, oh, begitu, dan kembali ke ruang keluarga seolah melarikan diri. Sambil menatap punggungnya yang berjalan tergesa-gesa, aku menghela napas dingin. Apakah punggungnya memang sekecil ini? Pikirku heran. Dari balik ruang keluarga tempatnya melarikan diri, terdengar erangan berat dan gumaman tak berarti dari ibu mertua. Seolah menghindari kenyataan itu, Baskara menutup pelan pintu ruang kerjanya. Aku mulai menyadari perubahan aneh, atau lebih tepatnya, kejanggalan pada dirinya sekitar setengah tahun yang lalu. Awalnya, itu adalah hal yang sangat sepele. Saat melipat cucian, aku mencium aroma manis dari kemeja Baskara. Pelembut pakaian yang kami gunakan di rumah hanyalah jenis disinfektan kuat untuk mencuci pakaian dan spray kotor ibu mertua. Aroma bunga yang manis sama sekali tidak ada di rumah ini. Awalnya, aku tidak terlalu memikirkannya, mungkin aroma parfum wanita di sebelahnya di kereta yang penuh sesak menempel. Namun, aroma manis itu semakin sering dan jelas tercium dari hari ke hari. Pada saat yang sama, keterikatannya pada ponselnya menjadi sangat tidak normal. Ponsel yang biasanya ia lempar begitu saja di atas meja ruang keluarga setelah pulang kerja, kini selalu ada di saku celananya. Saat pergi ke toilet atau mandi, ia selalu membawa ponselnya. Kalaupun sesekali diletakkan di meja, ia selalu meletakkannya dengan layar menghadap ke bawah. Saat ada notifikasi berbunyi di tengah makan, bahunya akan tersentak, dan ia akan memeriksa layar sambil mencuri pandang dariku. Banyak masalah di pekerjaan, ini pesan dari bawahan. Ia sering memberikan alasan seperti itu meskipun aku tidak bertanya apa-apa. Saat berbohong, ia selalu berbicara sedikit lebih cepat dan tidak mau menatap mataku. Setelah 28 tahun bersama, kebiasaan kecil seperti itu mau tidak mau aku mengetahuinya. Perubahan yang jelas juga terlihat pada penampilannya. Ia yang selama ini hanya memakai dasi berwarna gelap, tiba-tiba mulai membeli dasi berwarna biru cerah atau merah muda. Pakaian dalamnya pun bukan lagi yang murah yang kubeli di supermarket, melainkan yang bermerek dan mahal yang ia beli sendiri. Ia juga semakin sering keluar di hari libur, dengan alasan latihan golf atau urusan pekerjaan, ia sering menghilang sejak pagi buta. Sementara ia bersenang-senang di luar,
aku di rumah sibuk mengurus kotoran ibu mertua dan mendengarkan keluh kesahnya yang tak ada habisnya. Demensia ibu mertua perlahan-lahan memburuk, dan delusinya bahwa ia belum makan atau uangnya dicuri menjadi semakin parah. Aku lelah jiwa dan raga, berhemat dalam pengeluaran rumah tangga hingga ke satuan rupiah terkecil untuk membeli barang diskon di supermarket, sementara suamiku memancarkan aroma manis yang tidak kukenal, memakai dasi baru, dan tertawa bersama seseorang di suatu tempat. Fakta itu saja sudah cukup memalukan, tetapi yang mendorongku untuk mengambil tindakan tegas adalah masalah uang. Pengelolaan uang pensiun dan tabungan ibu mertua semuanya diurus oleh Baskara. Aku menerima uang belanja dan biaya perawatan darinya setiap bulan. Namun, sekitar setengah tahun yang lalu, uang belanja yang ia berikan mulai berkurang secara drastis. Tabungan ibu sudah hampir habis. Uang untuk memasukkannya ke panti jompo juga tidak ada. Mulai sekarang, bisakah kau bantu sedikit dari tabunganmu? Wi, ia berkata begitu dengan santainya sambil memasang wajah menyesal. Popok dewasa, makanan khusus untuk perawatan, dan biaya perawat kunjungan tidaklah murah. Aku mulai menggunakan sedikit tabungan hasil kerja paruh waktuku untuk menutupi biaya perawatan ibu mertua. Namun, suatu hari, saat sedang membersihkan ruang kerjanya, aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Itulah pintu pertama yang membawaku menemukan bukti kehidupan lainnya. Baskara selalu melarangku membersihkan ruangannya, tapi karena debunya sudah terlalu tebal, suatu siang saat ia tidak ada, aku masuk untuk menyedot debu sebentar. Aku menyadari laci paling bawah di mejanya sedikit terbuka. Laci yang seharusnya selalu terkunci. Aku merasa ditarik ke arah laci itu dan mengulurkan tangan. Tidak ada rasa bersalah. Aku hanya ingin tahu kebenaran, apa yang harus disembunyikan sampai harus berbohong kepada keluarga. Di dalam laci itu, tersimpan beberapa buku tabungan atas nama ibu mertua dan buku tabungan pribadinya, disembunyikan. Dengan tangan gemetar, aku membuka buku tabungan ibu mertua. Di sana, terukir fakta mengerikan yang tidak pernah kubayangkan. Setiap bulan, setelah uang pensiun janda dalam jumlah besar ditransfer, seluruhnya langsung ditransfer ke rekening lain. Kebohongan bahwa tabungan ibu mertua hampir habis adalah kebohongan besar. Meskipun jumlah yang cukup besar ditransfer setiap bulan, semuanya lenyap atas kendali Baskara. Nama tujuan transfer adalah Riana Pratiwi, nama seorang wanita yang sama sekali tidak kukenal. Dan dari bagian dalam laci, muncul sesuatu yang lebih menentukan. Itu adalah tanda terima dari hotel mewah dan kartu garansi tas merek mewah untuk wanita. Tanggalnya semua cocok dengan hari-hari saat ia mengatakan ada pekerjaan atau pergi bermain golf. Aku berusaha keras menahan tubuhku agar tidak ambruk di tempat. Selama 8 tahun, aku mengorbankan hidupku, menyakiti pinggangku, dan mengurangi waktu tidurku untuk merawat ibu mertua. Selama 8 tahun ini, ia menggelapkan uang ibu mertua dan menghabiskan waktu mewah dengan wanita lain di luar. Sambil berbohong padaku bahwa tidak ada uang, ia bahkan membuatku mengeluarkan tabunganku yang tidak seberapa untuk perawatan. Saat itulah, layar tablet tua miliknya yang kupegang tiba-tiba menyala terang. Tablet yang dulu ia pakai dan sekarang tergeletak begitu saja di ruang kerja. Sepertinya pesan-pesannya masih tersinkronisasi dengan ponselnya yang sekarang. Di layar, sebuah pesan baru muncul dalam bentuk pop-up. Pengirimnya adalah nama yang sama yang tercetak di buku tabungan, Riana. Sayang, apa benar istrimu akan pergi hari ini? Asyik. Akhirnya kita bisa berduaan, Bas. Aku sudah lama menunggu. Aku menatap layar itu sambil tersenyum. Senyum yang benar-benar hening. Jadi begitu. Alasan mengapa ia tiba-tiba bersujud dan memaksaku untuk bercerai. Alasan mengapa surat cerai itu disiapkan dengan begitu rapi. Semuanya demi bisa bersama wanita bernama Riana ini. Mengusirku yang menjadi penghalang dan memonopoli harta ibu mertua berdua. Itulah rencana sempurna yang mereka bayangkan. Hah, benar-benar orang-orang bodoh. Aku memotret layar tablet itu dengan kamera ponselku, dan menyalin semua buku tabungan. Lalu aku mengembalikan semuanya persis ke tempat semula, dan menutup pintu dengan tenang. Sejak hari itu, perasaanku terhadapnya berubah dari pasrah menjadi penghinaan yang pasti. Aku mendengar suara langkah kaki Baskara menuju pintu depan sambil menutup resleting tas travelku dengan kuat. Mereka masih belum sadar, bahwa dengan kepergianku dari rumah, rencana mereka yang terlalu manis itu akan hancur berkeping-keping. Dan bahwa kehidupan dengan ibu mertua yang membutuhkan perawatan intensif, adalah neraka yang begitu mengerikan. Aku menuju pintu depan untuk memakai sepatu baruku. Di belakangku, dari kamar ibu mertua, terdengar suara melengking seperti biasa. Dewi, ambilkan air. Apartemen mewah itu terletak hanya 3 stasiun kereta dari supermarket tempatku setiap hari memelototi brosur diskon. Sebuah apartemen desainer yang berdiri di kawasan perumahan yang tenang,
sedikit jauh dari keramaian depan stasiun. Pintu masuk dengan kunci otomatisnya dilapisi marmer, sebuah kemewahan yang sepertinya tidak akan pernah kusentuh seumur hidupku. Sehari setelah mengetahui keberadaan wanita bernama Riana dari tablet, aku langsung bertindak. Aku mencairkan deposito berjangkaku yang tidak seberapa dan menuju ke kantor detektif swasta yang punya reputasi baik yang sudah kucari sebelumnya. Anehnya, tidak ada rasa takut untuk mengetahui kebenaran. Aku hanya ingin memberikan nama dan bentuk yang jelas pada kecurigaan hitam yang bergejolak di dalam dadaku ini. Beberapa minggu kemudian, sebuah laporan tebal diserahkan kepadaku oleh detektif. Di sana, kehidupan lain yang disembunyikan suamiku tercatat dengan sangat jelas dan kejam. Riana Pratiwi, 42 tahun, bawahan di tempat kerja suamiku, dan ternyata hubungan mereka telah berlangsung selama hampir 10 tahun. 10 tahun. Itu berarti mereka telah berhubungan bahkan sebelum aku mulai merawat ibu mertua. Sejak saat-saat di mana aku masih mempercayai Baskara dan berusaha menjadi istri yang baik. Setiap kali aku membalik halaman laporan, hatiku membeku seperti es, melampaui rasa marah. Dalam foto-foto itu, suamiku tersenyum dengan lembut dan tenang, senyum yang belum pernah kulihat selama 8 tahun ini. Sosoknya yang keluar rumah di hari libur dengan alasan urusan pekerjaan atau golf, merangkul bahu Riana saat memasuki restoran mewah. Sosok mereka berdua yang berpelukan mesra saat menghilang ke dalam pintu masuk apartemen mewah itu pada malam hari ketika ia berbohong ada jamuan penting sehingga akan pulang terlambat. Penyelidikan detektif mengungkapkan bahwa kamar apartemen itu disewa atas nama Riana. Namun, sumber transfer uang sewa berasal dari rekening suamiku. Dan jumlahnya persis sama, tanpa selisih Rp1 pun, dengan jumlah yang ditarik secara tidak wajar dari rekening ibu mertua setiap bulan. Pada saat yang sama ketika aku mencuci sprei ibu mertua yang penuh kotoran dan menahan tangis karena caci maki yang tak ada habisnya, pada malam musim dingin yang sama ketika tanganku menjadi kasar dan ujung jariku pecah-pecah hingga berdarah, suamiku menggelapkan uang pensiun ibunya yang membutuhkan perawatan dan menikmati kehidupan yang elegan di kamar yang hangat bersama selingkuhannya. Dirinya sendiri tidak mau mengotori tangan, dan menyerahkan semua urusan merawat ibunya yang merepotkan kepadaku, pembantu rumah tangga yang praktis. Cerita yang benar-benar bagus ya. Di ruang tamu kantor detektif, aku bergumam dengan suara yang luar biasa tenang, bahkan aku sendiri terkejut. Aku ingat detektif tua yang menemaniku saat itu menghela napas dalam-dalam dan menatapku dengan wajah kasihan. Ibu, saya tahu ini berat, tapi inilah kenyataannya. Suami Anda melakukan penyembunyian dengan sangat rapi. Tapi dengan bukti ini, Anda tidak akan pernah kalah meskipun sampai ke pengadilan. Saat mendengar kata-kata itu, sesuatu di dalam diriku berubah secara drastis. Aku tidak berniat menjadi istri yang menyedihkan yang hanya menangis dan memohon. Harga 8 tahun yang mereka rampas dariku, masa mudaku, hati dan tubuhku yang terkikis, akan kutagih dengan tuntas. Aku memeluk laporan itu di dadaku dan mulai bergerak diam-diam untuk persiapan berikutnya. Selama setengah tahun berikutnya, aku terus berakting sebagai istri yang patuh, dan tidak tahu apa-apa di depan suamiku. Aku juga merawat ibu mertua seperti biasa, dalam diam. Di dalam hati, aku merasa mual, tetapi semuanya demi balas dendam yang sempurna. Aku diam-diam mengunjungi kantor pengacara dan perlahan-lahan mempersiapkan segalanya. Yang menanganiku adalah seorang pengacara wanita yang bertutur kata lembut, tetapi memiliki sorot mata yang tajam. Ibu Dewi, mari kita tunggu sampai suami Anda sendiri yang meminta cerai. Pengacara itu melihat tumpukan bukti yang kukumpulkan dan dengan tenang mengusulkan. Bukti perselingkuhannya sudah sempurna. Mengenai penggelapan harta ibu mertua Anda juga bisa kita kejar. Biarkan dia yang meminta cerai terlebih dahulu. Itulah cara yang paling efektif untuk menyudutkan mereka. Jika kita yang bergerak duluan, dia bisa waspada dan menyembunyikan hartanya atau mencari-cari alasan. Karena itulah, penting untuk membuatnya merasa bahwa dia menceraikan istrinya atas kehendaknya sendiri, kata pengacara itu. Dan kemarin, seperti yang diperkirakan pengacara, suamiku akhirnya menyodorkan kertas hijau itu. Demi menyempurnakan kehidupannya dengan selingkuhannya, ia mencoba menyingkirkan aku yang menjadi penghalang secara legal, dan dengan sendirinya masuk ke dalam perangkap. Dan saat ini, aku berdiri di lantai dingin pintu depan, menggenggam kembali tas travel di tanganku dengan kuat. Dewi, mau sampai kapan kau membuatku menunggu? Cepat bawakan air. Dari kamar ibu mertua, terdengar teriakan yang lebih keras dari biasanya. Biasanya, aku akan merasa jantungku berdebar kencang dan secara refleks bergegas mengambil air dan berlari kecil. Namun, sekarang aku tidak lagi memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk menanggapi suara itu. Pintu ruang keluarga terbuka, dan Baskara yang masih mengenakan piyama muncul dengan wajah kesal. Hei Dewi, ibu memanggilmu. Cepat sana. Ia berkata begitu sambil menguap lebar, seolah-olah itu bukan urusannya. Meskipun sudah menandatangani surat cerai,
Ia berpikir wajar saja jika aku yang merawat ibunya sampai saat terakhir aku meninggalkan rumah ini. Aku perlahan-lahan berbalik dan menatap lurus ke wajah suamiku. Mungkin menyadari tatapan dinginku, rasa kantuknya sedikit menghilang dari wajahnya. Mas, apa kau sudah lupa kata-kataku kemarin? Mulai sekarang, kau yang akan merawat ibu. Aku bukan istrimu lagi. Suaraku yang tegas membuat Baskara terbelalak sesaat dan kehilangan kata-kata. Apa yang kau katakan? Setidaknya untuk hari ini, aku harus bekerja. Bekerja? Atau pergi ke tempat Riana? Aku sengaja memiringkan kepala saat mengatakan itu, dan aku bisa melihat darah surut dari wajah Baskara. Ia membuka tutup mulutnya mencoba membalas, tetapi tidak ada kata yang keluar. Ia tampak panik, tidak mengerti di mana dan bagaimana rencana sempurnanya menjadi kacau. Aku mengabaikannya dan mengulurkan tangan ke gagang pintu depan. Saat itulah, pintu kamar ibu mertua terbuka dengan kasar, dan pemandangan yang tidak bisa dipercaya muncul di depan mataku. Itu adalah sosok ibu mertua yang paling kutakuti dan kubenci selama 8 tahun ini, dalam wujud yang sulit dipercaya. Ekspresi wajahnya yang mencoba berdiri dari kursi roda dan kehilangan keseimbangan dipenuhi dengan dendam yang nyaris gila. Tergelincir dari kursi rodanya, Ibu Hartati merangkak di lantai. Wajahnya merah padam karena marah, rambutnya yang beruban acak-acakan, dan air liur menetes dari sudut mulutnya. Sosok anggun yang dulu begitu mementingkan citra dan memandang rendah diriku sudah tidak ada lagi, namun, kebencian dan hasrat untuk menguasaiku yang terpancar dari matanya sama sekali tidak berubah sejak 8 tahun lalu. Dewi, kau mau kemana? Kau pikir bisa kabur begitu saja meninggalkanku? Suara melengkingnya yang pelo, namun penuh dendam menggema di koridor yang sunyi di pagi hari. Ia menyeret kaki kanannya yang lumpuh, sambil mencoba merangkak ke arahku dengan tangan kirinya menggaruk lantai. Aku hanya menatap sosok itu dengan dingin sambil memegang gagang pintu. Dulu, hanya dengan mendengar suaranya saja jantungku sudah berdebar kencang, dan tubuhku akan bergerak sendiri karena rasa takut dan kewajiban. Jika melihatnya merangkak di lantai, aku pasti akan bergegas menghampirinya, memeluknya dan berkata, "Ibu, bahaya." Namun, yang ada di dalam diriku sekarang hanyalah kedinginan yang tak terhingga. Melihatku tidak bergerak sedikit pun, ibu mertua semakin meninggikan suaranya. "Apa yang kau lihat, dasar tidak berguna, cepat kembalikan aku ke tempat tidur." Sudah kubilang aku haus, kau ini benar-benar tidak peka. Beginilah jadinya kalau didikan orang tuamu tidak benar. Meskipun gejala demensianya ada, kata-kata untuk menyakitiku keluar dengan sangat akurat dan tanpa ampun. Ibu mertua bahkan membawa-bawa almarhum orang tuaku untuk menghinaku. Setiap kata-katanya dulu menusuk hatiku begitu dalam hingga membuatku menangis semalaman. Suamiku, Baskara, yang berdiri di sebelahnya, tidak berusaha menolong ibunya yang merangkak di lantai. Ia mengerutkan dahi seolah melihat sesuatu yang kotor, mundur selangkah, dan melampiaskan kekesalannya padaku. "Hei, Dewi, kenapa kau diam saja? Ibu marah kan? Setidaknya untuk yang terakhir kali, turuti kemauannya dan kembalikan dia ke tempat tidur." "Itu kan tugasmu." "Tugasku?" Aku perlahan berbalik dan menatap lurus ke mata Baskara. Mungkin karena suaraku yang begitu hening dan dingin, Baskara terdiam sejenak. "Ya, benar. Sampai sekarang aku selalu melakukannya dengan sekuat tenaga karena menganggapnya sebagai tugasku. Tapi tadi kita sudah menandatangani surat cerai kan? Aku bukan lagi anggota keluarga ini. Jadi, mengembalikan ibu ke tempat tidur, memberinya minum, mulai sekarang semuanya adalah tugasmu sebagai putranya." Ketika aku memberitahunya, Baskara membelalakkan matanya seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya. "Apa-apaan kau ini? Aku harus bekerja. Aku harus pergi ke kantor. Mana mungkin aku, seorang pria, bisa melakukan hal seperti itu? Meskipun kita bercerai, masih ada urusan selanjutnya dan persiapan pindahan, jadi setidaknya hari ini lakukan seperti biasa." Kata-kata Baskara menunjukkan keegoisan dan sikap meremehkan yang mendalam terhadapku. Ia benar-benar percaya bahwa meskipun aku setuju untuk bercerai, aku akan tetap menjadi budak yang bergerak sesuai keinginannya sampai aku meninggalkan rumah. Saat itu, ibu mertua yang berada di lantai mencengkeram ujung celana Baskara. "Baskara, perempuan ini pencuri. Dia mencuri barang berharga dari lemariku dan mau kabur. Cepat panggil polisi, usir kucing garong ini." Teriakan ibu mertua yang bercampur dengan delusi membuat Baskara semakin kesal. "Ah, sudahlah, Bu, diamlah, Dewi. Ini semua gara-gara kau bicara yang tidak-tidak, jadi ibu jadi heboh begini. Cepatlah." Baskara berkata begitu, dan dengan kasar mencengkeram lenganku, mencoba mendorongku ke arah ibu mertua. Tubuhku yang rapuh karena perawatan bertahun-tahun dan akan terasa sangat sakit hanya dengan sedikit benturan, sama sekali tidak ia pedulikan. Karena tarikannya yang kuat, kotak kardus di dekat kakiku terjatuh,
dan beberapa barang pribadiku yang sedikit itu berserakan di lantai. Melihat itu, ibu mertua dengan tangannya yang kotor meraih pakaianku dan melemparkannya sambil merobeknya. Pakaian murahan seperti ini hanya akan membuat rumah kita terlihat hina. Cepat pergi dari sini. Bersyukurlah kau, anak orang miskin yang tidak punya asal-usul, sudah kuizinkan menginjakan kaki di rumah ini, pembantu sepertimu bisa diganti kapan saja. Saat mendengar kata-kata ibu mertua itu, benang terakhir di kepalaku putus dengan suara yang jelas. Bukan kesedihan, bukan juga penyesalan, hanya sebuah lonceng keputusan final yang bergema di dalam hatiku. Inilah akhir dari 28 tahun pengabdianku di rumah ini. Inilah hasil dari 8 tahun aku mendedikasikan seluruh hidupku, menyerah untuk bertemu teman, menikmati hobi, atau tidur nyenyak di malam hari untuk merawat orang ini, kata-kata pembantu yang bisa diganti, dan suami yang hanya diam menatap, bahkan setuju dengan ibunya, dan memperlakukanku seperti alat. Aku melepaskan cengkeraman di lenganku dengan kekuatan yang kuat. Baskara, yang tidak menyangka aku akan melawan dengan kekuatan sebesar itu, terhuyung-huyung dan punggungnya membentur dinding. Apa yang kau lakukan, Dewi? Baskara berteriak, tapi aku mengabaikannya sepenuhnya. Aku tidak melirik pakaian yang berserakan di lantai, dan hanya memeluk erat tas travel yang berisi dokumen-dokumen paling penting. Aku menatap ibu mertua yang masih berteriak di lantai dan Baskara yang terhuyung-huyung di dekat dinding dengan senyum yang sangat dingin. Ibu, tenang saja. Tanpa disuruh pun, saya akan segera pergi. Seperti yang ibu katakan, saya memang menantu yang tidak punya asal-usul dan tidak peka. Terima kasih atas segalanya selama ini. Lalu aku berbalik menghadap Baskara. Mas Baskara, seperti yang kau katakan, mungkin pengganti ibu bisa ditemukan. Tapi penggantiku tidak ada satupun di dunia ini. Aku dengan tulus mendukung kehidupan barumu yang akan dimulai. Hei Dewi, tunggu, kau serius? Kau akan meninggalkan ibu seperti ini? Suara panik Baskara terdengar dari belakang, tapi aku tidak menoleh sekalipun. Aku membuka pintu depan dan melangkah keluar. Udara pagi yang dingin membelai pipiku dengan lembut. Itu adalah aroma kebebasan sejati yang kurasakan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Suara pintu yang tertutup, ceklek, menandakan akhir dari 28 tahun kehidupan pernikahan kami. Aku mulai berjalan dengan langkah mantap menuju stasiun. Pinggangku masih sakit seperti biasa, tetapi anehnya tubuhku terasa ringan. Aku mengeluarkan ponselku dan mengirim pesan singkat kepada perusahaan pindahan yang sudah kupesan sebelumnya dan kepada pengacaraku, saya sudah keluar dari rumah. Mereka masih belum mengerti betapa mengerikannya monster yang telah mereka tinggalkan di rumah. Sebuah rawat tanpa dasar bernama perawatan. Mulai sekarang, suami selingkuh yang egois itu akan menanggungnya sendirian. Saat aku melewati gerbang stasiun dan duduk dengan nyaman di kursi kereta, saat itulah ponselku di saku bergetar hebat. Di layar tertera nama Baskara. Baru 10 menit sejak aku meninggalkan rumah, tetapi di layar itu, bercampur dengan panggilan masuk dari suamiku, ada notifikasi pesan dari nomor tak dikenal dengan isi yang luar biasa. Ponsel di tanganku terus bergetar, memberitahukan panggilan masuk seolah-olah sudah gila. Di layar, nama Baskara muncul berulang kali. Belum ada 30 menit sejak aku meninggalkan rumah. Tetapi panggilan yang tak henti-hentinya itu sepertinya tidak akan berhenti. Namun, mataku terpaku bukan pada panggilan itu, melainkan pada sebuah pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu kuterima tepat setelah aku naik kereta. Anda Ibu Dewi Puspitasari, kan? Saya Riana Pratiwi. Saya dapat nomor Anda dari Mas Bas. Saat melihat nama itu, jantungku terasa dingin menegang. Nama selingkuhan suamiku yang sudah berkali-kali kulihat di laporan detektif. Katanya surat cerai sudah berhasil diurus. Selamat, ya, atas selesainya tugas berat Anda selama bertahun-tahun. Dengan ini, Mas Bas resmi menjadi suami saya. Meskipun menggunakan bahasa yang sopan, dari kalimat itu terpancar rasa superioritas yang tak bisa disembunyikan dan nada meremehkan yang terang-terangan terhadapku. Pesan itu berlanjut. Tapi tenang saja, Mas Bas bilang Ibu Dewi boleh tetap tinggal di rumah sekarang untuk merawat nenek. Kasihan katanya kalau sampai kehilangan tempat tinggal. Mas Bas baik sekali, ya? Aku menatap layar itu dan nyaris tertawa terbahak-bahak. Rupanya suamiku juga berbohong kepada selingkuhannya. Ia benar-benar percaya bahwa ia bisa mengikatku di rumah itu sambil membebaniku dengan perawatan yang merepotkan. Atau mungkin wanita bernama Riana ini sendiri yang berniat memanfaatkanku sebagai pembantu tanpa bayaran. Mungkin Baskara telah memberitahunya, istriku itu cuma pengganti pembantu, jadi meskipun sudah cerai, biarkan saja dia tinggal di rumah. Aku menghela napas dalam-dalam, merasa jijik dengan betapa rendahnya keserakahan dan keangkuhan manusia bisa bersatu. Bagaimanapun juga, rencana indah mereka yang seperti taman bunga di kepala mereka itu, mulai saat ini akan hancur berkeping-keping.
Aku mengambil tangkapan layar dari pesan itu dan segera meneruskannya kepada pengacaraku. Setelah berganti kereta, aku menuju ke sebuah kantor pengacara yang terletak di kawasan elit ibu kota. Saat membuka pintu kayu yang berat dan masuk ke ruang tamu, Ibu Ratna, pengacaraku, menyambutku dengan senyum tenang. Ibu Ratna adalah seorang wanita tenang berusia pertengahan 50-an, dan selama setahun terakhir ini, dialah orang yang selalu mendukung perjuangan sendiriku dari belakang. Ibu Dewi, Anda sudah berhasil keluar dari rumah. Ya, selamat. Anda telah bertahan sendirian selama 8 tahun. Mulai sekarang, giliran kita yang menyerang balik. Kata-kata hangat Ibu Ratna membuat keteganganku sedikit mereda dan mataku terasa panas. Aku mengeluarkan buku catatan perawatan yang tebal itu dan tumpukan dokumen bukti dari tas travelku. Buku catatan yang penuh dengan beban 8 tahun itu, sampulnya sudah usang karena sering dibolak-balik, dan halamannya menghitam karena noda tangan. Ibu Ratna, tadi saya menerima pesan seperti ini dari selingkuhan suami saya. Sepertinya surat cerai sudah berhasil diurus. Mereka mengira saya masih akan merawat ibu mertua di rumah itu. Ketika aku menunjukkan ponselku, Ibu Ratna menghela napas kecil dengan ekspresi jengkel. Bagi seorang pengacara yang telah menangani banyak kasus perceraian selama bertahun-tahun, klaim seegois ini sepertinya jarang terjadi. Orang-orang yang luar biasa egois, ya. Tapi ini menambah satu lagi bukti untuk tuntutan ganti rugi. Bukti perselingkuhan sudah cukup. Selanjutnya, kita akan bergerak untuk masalah harta ibu mertua Anda. Ibu Ratna menunjuk salinan buku tabungan yang terhampar di atas meja. Catatan penarikan dana yang ditandai dengan stabilo menceritakan sejarah pengkhianatan Baskara. Pada saat yang sama, ketika ibu mertuaku meneriakiku, kucing garong, pencuri yang sebenarnya, Baskara, dengan wajah tanpa dosa menggelapkan uang dalam jumlah besar. Ini adalah catatan bahwa Baskara secara ilegal menarik uang tunai dari rekening ibu mertua Anda setiap bulan dan mentransfernya ke rekening Riana Pratiwi. Ini jelas-jelas penggelapan. Ini adalah pelanggaran properti yang jahat dengan memanfaatkan kondisi demensia ibu mertua Anda. Selanjutnya, Ibu Ratna membuka-buka berkas di tangannya dan menatapku dengan ekspresi serius. Sebenarnya, hari ini saya telah mengundang satu orang lagi yang akan menjadi sekutu Anda, Bu Dewi. Begitu Ibu Ratna berkata demikian, pintu ruang tamu diketuk dan seorang pria parubaya masuk. Melihat wajahnya, aku tanpa sadar berdiri. Paman Suryo? Kenapa Paman ada di sini? Yang muncul adalah Paman Suryo, adik dari almarhum ayah mertuaku. Paman adalah pensiunan pegawai bank, memiliki kepribadian yang sangat teliti, dan merupakan orang yang paling waras di antara kerabat. Sejak dulu, ia adalah salah satu dari sedikit kerabat yang peduli padaku, tetapi hubungannya dengan ibu mertua tidak baik, dan sejak pemakaman ayah mertua, hubungan mereka menjadi renggang. Dewi, maafkan Paman. Paman tahu kau menanggung beban merawat Hartati sendirian, tapi Paman tidak bisa berbuat apa-apa. Saya dihubungi oleh Ibu Ratna dan mendengar semua perbuatan luar biasa yang dilakukan Baskara di belakangmu. Paman Suryo menundukkan kepalanya dalam-dalam. Aku buru-buru menggelengkan kepala. Jangan begitu Paman, Paman tidak perlu minta maaf. Tidak, ini aib keluarga. Baskara tidak hanya menggelapkan uang pensiun Hartati. Ada jejak bahwa ia menggadaikan rumah dan tanah peninggalan almarhum kakakku untuk berutang. Aku menahan napas mendengar kata-kata Paman. Menggadaikan rumah untuk berutang? Apartemen mewah tempat Riana tinggal yang ada di laporan detektif. Mungkinkah Baskara menggadaikan rumah orang tuanya sebagai uang muka untuk membeli apartemen itu? Sebegitu besarkah ia menghabiskan uang untuk kehidupan dan gengsinya dengan selingkuhannya? Setelah aku selidiki menggunakan koneksi lamaku di bank, sepertinya dia mengambil risiko yang sangat berbahaya. Baskara sudah benar-benar kelewatan. Ini tidak bisa dimaafkan. Aku mengangguk dalam-dalam mendengar kata-kata kuat Paman. Ibu mertua yang paling mementingkan citra di mata masyarakat. Suami yang paling memikirkan reputasinya di perusahaan. Bagi mereka, Paman Suryo, yang memiliki suara paling berpengaruh di antara kerabat, menjadi sekutuku akan menjadi ancaman terbesar dalam pertarungan yang akan datang. Setelah selesai berdiskusi di kantor, aku menuju ke apartemen studio kecil yang baru kusewa. Berjalan kaki 15 menit dari stasiun, apartemen tua berusia 30 tahun, tetapi bagian dalamnya telah direnovasi dengan rapi. Yang terpenting, ini adalah istanaku sendiri, tidak ada teriakan siapapun yang terdengar. Tidak ada bau kotoran. Hanya ruang yang sunyi dan damai. Aku menyeduh teh dengan teh celup murah yang kubeli di supermarket, dan saat aku menyesapnya di meja kecil, merasakan kehangatan cangkir di tanganku, aku menangis terseduh-seduh dalam kemewahan bernama keheningan yang kurasakan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Bukan karena sedih. Aku hanya merasakan hatiku yang telah mematikan emosinya begitu lama, perlahan-lahan mulai mencair.
Bahkan suara detak jarum jam pun terdengar seperti musik yang merdu bagiku sekarang. Namun, seolah memecah keheningan itu, ponselku kembali bergetar hebat. Di layar, tertinggal riwayat panggilan dari Baskara yang tak terhitung jumlahnya, 10 kali, 20 kali. Di aplikasi pesan, kata-katanya yang awalnya bernada perintah, perlahan-lahan berubah menjadi kepanikan dan ketakutan. "Hei, kau di mana?" Ibu mengompol dan mengamuk. "Cepat pulang. Aku butuh kau, kumohon Dewi. Aku yang salah. Sebentar saja, tolong pulanglah." Ibu mengotori tempat tidur. "Tolong aku mau muntah." "Hei, pesannya sudah dibacakan, kenapa tidak angkat telepon?" Aku menggulir layar dengan ekspresi datar dan mengabaikan semuanya. Aku bisa membayangkan dengan jelas betapa nerakanya rumah itu sekarang. Ia terlempar ke dalam kenyataan perawatan yang selama ini ia hindari, tanpa persiapan apapun. Sore hari, ketika panggilan dari Baskara sedikit mereda, kali ini telepon berdering dari nomor lain. Itu dari Ibu Laras, manajer kasus yang menangani ibu mertuaku. "Ibu Dewi, suami Anda menelepon ke kantor kami dalam keadaan panik. Beliau berteriak-teriak, 'Istri saya kabur, tolong lakukan sesuatu.'" Suara Ibu Laras terdengar jelas kebingungan. Wajar saja. Baskara selama ini bahkan tidak pernah mau menghadiri pertemuan dengan manajer kasus dengan alasan sibuk bekerja. Beliau mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal, seperti ingin menggunakan layanan penitipan harian setiap hari mulai hari ini, atau ingin segera memasukkan ibunya ke panti jompo. Aku menjawab dengan tenang namun jelas. "Ibu Laras, maaf merepotkan Anda. Sebenarnya, hari ini saya dan suami sudah resmi bercerai. Saya sudah keluar dari rumah. Mengenai kebijakan perawatan ibu mertua selanjutnya, semuanya akan menjadi tanggung jawab Baskara." Di seberang telepon, aku bisa merasakan Ibu Laras menahan napas. Sebagai orang yang tahu betapa beratnya dunia perawatan, Ibu Laras pasti langsung mengerti betapa mustahilnya bagi Baskara, sebagai anak laki-laki pertama, untuk merawat ibu mertuanya yang membutuhkan perawatan intensif sendirian. Masuk ke panti jompo membutuhkan waktu, dan tempat untuk penitipan jangka pendek pun tidak bisa didapatkan begitu saja hari ini atau besok. Saya tidak lagi memiliki wewenang apapun terhadap rumah itu, jadi tolong sampaikan agar Baskara sendiri yang menanganinya. Setelah menutup telepon, aku membentangkan selembar dokumen tua yang dititipkan oleh Paman Suryo di atas meja. Itu adalah akta wasiat notaris yang ditinggalkan oleh almarhum ayah mertuaku, yang berisi satu lagi kebenaran penting. Baskara masih belum tahu bahwa rumah dan tanah yang ia gadaikan untuk hidup bersama selingkuhannya, sebenarnya tidak akan jatuh ke tangannya kecuali jika syarat tertentu terpenuhi. Dan kunci dari syarat itu adalah aku, yang telah diam dan bertahan selama 8 tahun. Di kamar studio yang sunyi, aku menatap layar laptop. Di atas meja, tergeletak sebuah USB kecil yang diberikan oleh kantor detektif. Aku menyambungkannya ke laptop dan membuka folder yang terenkripsi. Di sana, bersama dengan data foto dan laporan investigasi, tersimpan beberapa file audio. "Ibu Dewi, ini mungkin akan sedikit menyakitkan untuk didengar. Tapi ini adalah bukti penting untuk mengetahui rencana seperti apa yang telah suami Anda susun, untuk mengetahui isi hati mereka yang sebenarnya." Aku teringat kata-kata penyelidik tua di kantor detektif yang mengatakannya dengan nada menyesal. Itu adalah rekaman percakapan saat Baskara dan Riana sedang makan di ruang pribadi sebuah restoran mewah di kota beberapa minggu yang lalu. Aku mengambil napas dalam-dalam, mengarahkan kursor mouse ke tombol putar, dan mengkliknya. Dari speaker laptop, terdengar suara piring yang beradu dengan anggun dan musik jazz yang samar. Lalu, suara suamiku, Baskara, yang sudah sangat kukenal, bergema. "Riana, akhirnya sepertinya aku bisa membuatnya menandatangani surat cerai itu. Si Dewi itu sudah kelelahan merawat ibuku, sepertinya dia sudah tidak punya tenaga untuk berpikir lagi." Suara Baskara terdengar sangat gembira dan sombong, mungkin karena pengaruh alkohol. Menjawabnya, suara seorang wanita muda yang sedikit melengking terdengar. Suara Riana Pratiwi. "Benarkah? Hebat sekali Mas Bas. Dengan begini, akhirnya kita bisa hidup bersama secara terang-terangan. Gara-gara istrimu terus di sana, aku merasa seperti wanita simpanan yang kesepian." Riana berkata begitu dengan suara manja sambil memuji-muji. Aku terus mendengarkan rekaman itu dengan wajah tanpa ekspresi. Hatiku tidak sakit. Aku hanya dengan tenang memastikan betapa bodohnya aku telah dipermainkan oleh kebohongan seorang pria. "Tapi Mas, bagaimana dengan perawatan ibumu? Memasukkannya ke panti jompo kan mahal sekali. Aku tidak mau uang pernikahan kita berkurang." Kata-kata yang keluar dari mulut Riana sangat egois dan penuh perhitungan. Ibu mertua yang menderita demensia parah dan membutuhkan perawatan intensif. Ia sendiri sama sekali tidak berniat merawatnya. Jawaban Baskara atas pertanyaan itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan dan kejam.
yang sulit dipercaya keluar dari mulut manusia. Tenang saja, aku akan bilang pada Dewi, kalau dia tidak punya tempat tujuan setelah bercerai, dia boleh tetap tinggal di rumah sekarang. Dia itu orang yang serius dan naif. Kalau aku hibur dia sedikit dengan kata-kata manis, dia pasti akan tetap tinggal dan merawat ibuku. Aku nyaris tidak percaya dengan telingaku sendiri mendengar kata-kata yang mengalir dari data audio itu. Setelah bercerai dan menjadi orang lain, membiarkannya tetap tinggal di rumah orang tuanya dan membuatnya terus merawat ibunya sebagai pembantu tanpa bayaran. Mereka sendiri menikmati kehidupan pernikahan baru yang elegan di apartemen mewah, sementara urusan merawat ibu yang merepotkan diserahkan kepadaku. Itulah rencana sempurna yang dibayangkan oleh Baskara, itu baru namanya Mas Bas, pintar sekali. Jadi kita tinggal di apartemen menara dan sesekali menjenguknya saja. Ya, kalau kita terus mengelola uang pensiun ibu, bisa jadi tambahan biaya hidup juga. Riana terdengar bertepuk tangan gembira. Di kepala mereka, tidak ada sedikit pun rasa bersalah terhadapku sebagai manusia. Aku hanya dianggap sebagai alat yang praktis, mesin yang menghasilkan uang dan menangani pekerjaan kotor. Tapi kalau ibu meninggal, bagaimana dengan rumah dan tanah itu? Rumahnya sudah cukup tua, tapi tanahnya pasti punya nilai, kan? Riana bertanya tanpa berusaha menyembunyikan keserakahannya. Baskara menjawab dengan penuh percaya diri. Tentu saja kita jual untuk dana pensiun kita. Itu satu-satunya harta peninggalan ayah. Sebagai anak laki-laki pertama, aku bebas menggunakannya. Malah, aku sudah menggadaikannya sedikit atas namaku untuk uang muka apartemenmu. Saat mendengar kata-kata itu, aku menghentikan sementara rekaman audio. Ruangan kembali diselimuti keheningan yang memekakkan telinga. Menggadaikan rumah untuk uang muka apartemen, persis seperti yang dikatakan Paman Suryo pagi tadi. Baskara diam-diam menggadaikan rumah orang tuanya, berutang dalam jumlah besar, dan membeli apartemen untuk selingkuhannya. Ibu Hartati, yang selalu mementingkan citra dan terus-menerus menghinaku karena asal-usulku yang rendah, mungkin tidak pernah bermimpi bahwa putra kesayangannya sedang bersiap-siap menjual rumah keluarga. Aku merasa merinding memikirkan betapa mengerikannya keserakahan manusia. Saat itu, ponselku yang tergeletak di atas meja bergetar hebat. Saat kulihat layarnya, lagi-lagi dari nomor tak dikenal itu. Pesan singkat dari Riana. Maksudmu apa? Mas Bas meneleponku dengan panik, bilang kau sudah pergi dari rumah. Siapa yang akan merawat nenek? Dari kalimat itu, ketenangan dan superioritas seperti pagi tadi sudah benar-benar lenyap, dan terpancar kepanikan serta kemarahan yang tak bisa disembunyikan. Rupanya ia akhirnya mengerti bahwa rencana terlalu manis untuk membuat mantan istri terus merawat ibu mertua telah hancur. Pesan-pesan terus berdatangan. Mas Bas bilang dia hampir menangis karena penuh kotoran. Katanya nenek mengamuk dan seluruh ruangan jadi berantakan. Cepat kembali. Itu kan tugasmu. Tidak bertanggung jawab sekali. Aku menatap layar itu sambil menghela napas dingin. Bahkan Riana, selingkuhannya, tidak berniat datang ke tempat Baskara untuk membantunya merawat ibu mertua. Baginya, Baskara adalah sumber uang dan kehidupan mewah, bukan pasangan untuk menjalani kehidupan sehari-hari yang penuh dengan kotoran. Yang tidak bertanggung jawab itu siapa, ya? Aku bergumam pelan entah pada siapa, dan mematikan total ponselku. Mulai hari ini, yang akan mereka rasakan adalah kegelapan kehidupan sehari-hari tanpa akhir yang telah kutahan sendirian selama 8 tahun. Sosok Baskara yang panik tergambar jelas di mataku. Di ruangan di mana biasanya aku akan segera datang, mengganti spray kotor, dan menenangkan ibu mertua. Sekarang ia sendirian menghadapi caci maki kasar dan bau kotoran yang menyengat dari ibu mertua. Namun, balas dendamku tidak hanya dengan menyerahkan perawatan kepada mereka dan melarikan diri. Aku mengeluarkan amplop yang dititipkan oleh Paman Suryo pagi tadi dari dalam tasku. Di dalamnya ada salinan surat perjanjian utang yang dibuat oleh Baskara untuk meminjam uang di bank. Paman Suryo secara khusus mendapatkannya menggunakan koneksi lamanya di bank. Aku menatap kolom penjamin bersama di dokumen itu. Di sana, tertulis nama Dewi Puspitasari dengan tulisan tangan yang tidak kukenal, dan dibubuhi stempel atas namaku yang bukan milikku. Baskara tidak hanya menggadaikan rumah orang tuanya untuk berutang dalam jumlah besar. Ia juga memalsukan tanda tangan istrinya, aku, dan menjadikanku sebagai penjamin bersama. Ini jelas-jelas merupakan tindak pidana pemalsuan dokumen pribadi. Mas Baskara, kau telah melewati batas yang tidak bisa ditarik kembali. Aku menyelipkan salinan dokumen itu dengan kuat di antara halaman-halaman buku catatan perawatanku. Mereka sekarang pasti sedang panik menghadapi kenyataan perawatan di depan mata dan saling menyalahkan. Namun, mereka masih belum menyadari bahwa pedang yang benar-benar mengerikan telah terhunus di leher mereka. Aku menatap langit senja yang terhampar di luar jendela. Besok, aku berencana pergi ke bagian keamanan dan ketertiban di kantor polisi bersama pengacaraku, Ibu Ratna.
dan waktu di mana semua kebohongan yang mereka sembunyikan akan terungkap di bawah terang benderang semakin dekat. Suamiku masih belum tahu bahwa aku telah memegang semua kartu truf untuk menghancurkannya secara sosial. Keesokan siangnya, bel apartemen baruku berbunyi panjang dan tak henti-hentinya, dengan cara yang menyeramkan. "Dewi, aku tahu kau di dalam, buka." Dari seberang pintu, terdengar suara suamiku, Baskara, yang terdengar panik dan terdesak. Kenapa ia bisa tahu lokasi apartemen baru ini? Sesaat punggungku terasa dingin, tapi aku langsung teringat. Mungkin aku lupa membawa perkiraan biaya pindahan yang kutinggalkan di meja ruang keluarga kemarin. Aku menghela napas pendek, dan dengan rantai pengaman masih terpasang, perlahan ku buka pintu depan. Sosok Baskara yang terlihat dari celah pintu membuatku menahan napas. Dia, yang di kantor selalu menjaga penampilan dan di depan selingkuhannya mengenakan pakaian bermerek. Namun, sekarang ia mengenakan kemeja kusut, dasinya miring, dan rambutnya acak-acakan seperti sarang burung. Di bawah matanya ada lingkaran hitam yang jelas, dan pipinya terlihat tirus hanya dalam 1 hari. Dan yang terpenting, darinya tercium aroma yang sudah kuhirup selama 8 tahun. Bau kotoran yang menyengat bercampur dengan keringat dingin karena panik, bau khas dari lokasi perawatan. "Dewi, syukurlah, ternyata kau di sini." Begitu melihatku, Baskara memasang wajah lega seolah mau menangis. "Tolong, kembalilah, aku yang salah. Merawat ibu memang hanya kau yang bisa." Ia mencoba memasukkan jarinya ke celah pintu dan mulai menangis terseduh-seduh. "Sejak semalam seperti neraka. Ibu tidak mau menurut, tidak mau makan. Tengah malam dia melepas popoknya dan seluruh tempat tidur penuh kotoran. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku sampai mau muntah. Kumohon, kembalilah." Aku mengaku salah. Air mata mengalir dari matanya. Namun, itu bukan air mata permintaan maaf yang tulus kepadaku. Itu hanyalah air mata palsu dari rasa kasihan pada diri sendiri, ingin lari dari kenyataan pahit yang dihadapinya. "Kau benar-benar egois, ya. Itu adalah hal yang kulakukan sendirian setiap hari selama 8 tahun. Suaraku yang tenang membuat Baskara panik dan terus berbicara. "Aku tahu. Aku suami yang kejam. Tapi aku, seorang pria, mana mungkin bisa mengurus buang air. Kau kan perempuan. Hal seperti itu pasti bisa kau lakukan secara alami. Selama ini kan kau juga bisa melakukannya dengan baik. Kita kan keluarga, maafkanlah sedikit kesalahanku dan tolonglah aku. Bisa karena perempuan, sabar karena keluarga." Kata-kata yang begitu egois dan tidak menganggapku sebagai manusia itu membuatku terdiam, melampaui kemarahan. "Kita bukan keluarga lagi. Kemarin kau sendiri yang mengajukan surat cerai, kan? Lagi pula, ibu bilang aku ini pembantu yang bisa diganti. Silakan pekerjakan orang lain." Saat aku dengan dingin menolaknya dan mencoba menutup pintu, Baskara dengan paksa mendorong pintu dengan sekuat tenaga. Dan dari wajahnya, ekspresi korban yang menyedihkan lenyap seketika. Sebagai gantinya, muncul tatapan dingin yang selalu ia tunjukkan saat meremehkanku. "Oh, begitu. Jadi kau tidak mau kembali ya? Baiklah. Kau tahu tentang Riana kan?" Saat nama selingkuhannya tiba-tiba disebut, aku berpura-pura sedikit terkejut, dan ia tertawa mengejek. "Kau pasti melihat ponselku, kan? Makanya kau tiba-tiba jadi berani dan pergi dari rumah. Tapi Dewi, kau salah besar. Kau tidak akan pernah bisa lari dariku." Baskara mengeluarkan selembar kertas terlipat dari saku dalam jaketnya yang kusut. Itu adalah salinan surat perjanjian utang yang sama dengan yang ditunjukkan Paman Suryo kemarin. "Lihat ini. Beberapa waktu lalu, aku menggadaikan rumah itu dan mendapat pinjaman 2 miliar rupiah dari bank. Dan sebagai penjamin bersama, namamu sebagai istri dan stempelmu tertera dengan jelas di sini." Baskara menunjukkan kertas itu padaku dari celah pintu dengan senyum licik. "Kalau kau tidak kembali ke rumah dan hidupku hancur, menurutmu apa yang akan terjadi? Aku akan berhenti bekerja dan berhenti membayar cicilan ke bank. Kalau begitu, utang 2 miliar itu akan jatuh sepenuhnya padamu sebagai penjamin bersama." Suara dinginnya menggema di pintu masuk apartemen yang sempit. Bagaimana seorang wanita pengangguran tanpa tabungan akan membayar 2 miliar, mau bangkrut, atau mau bekerja di tempat hiburan malam di usia tua? Aku merasakan kemarahan yang membara di dalam hati, tapi aku hanya diam menatapnya. Aku sudah tahu ia memalsukan stempelku dan memalsukan dokumen untuk menjadikanku penjamin bersama. Tapi aku tidak bisa menunjukkannya di sini sekarang. Baskara mengira aku gemetar ketakutan karena utang. "Kalau kau sudah mengerti, cepat kemasi barang-barangmu dan pulang. Selama kau merawat ibu seperti biasa dan menuruti perkataanku, aku akan terus membayar cicilannya. Jangan ikut campur hubunganku dengan Riana. Kau hanya perlu menjadi pembantu rumah tangga dan merawatnya seumur hidup di rumah itu. Kalau kau tidak mau, tanggunglah utang 2 miliar itu dan jatuhlah ke neraka." Betapa sombongnya.
Untuk menikmati kehidupan dengan selingkuhannya, ia membuat utang besar, dan dengan utang itu, ia mengancam mantan istrinya dan memaksanya untuk membersihkan kotoran ibunya. Inilah wujud asli suami yang telah menemaniku selama 28 tahun. Aku teringat hari-hari ketika aku mengayuh sepeda untuk membeli lobak yang lebih murah Rp1 pun di supermarket. Di balik kehidupanku yang penuh penghematan, ia memutar uang sebesar 2 miliar rupiah dan bermewah-mewah dengan selingkuhannya. Beri aku waktu untuk berpikir. Aku sengaja berkata dengan suara lemah sambil menunduk. Baskara tampaknya yakin ia telah menang. Ia mengangguk puas dan sedikit merapikan dasinya. Besok pagi jam 6, sebelum aku berangkat kerja, kau harus sudah kembali ke rumah. Aku akan menunggumu sampai saat itu. Kalau kau kabur, akan kusebarkan ke seluruh kerabat bahwa kau adalah wanita pencuri yang lari dari utang. Mengerti? Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan dengan tergesa-gesa menuruni tangga apartemen. Setelah memastikan ia benar-benar pergi, aku menutup pintu depan dan menguncinya 2 kali dengan kuat. Di wajahku yang tadi berpura-pura takut dan menunduk, sekarang hanya ada senyum dingin. Aku segera membuka kontak di ponselku dan menekan tombol panggil. Halo Ibu Ratna. Seperti yang diduga, dia bergerak. Ya, dia mengancam saya dengan dokumen utang palsu itu. Rekamannya juga sudah saya dapatkan dengan sempurna. Di seberang telepon, aku mendengar pengacaraku, Ibu Ratna, menghela napas pelan. Suamiku masih belum tahu bahwa dokumen yang ia gunakan untuk mengancam dan memaksaku tunduk itu, justru akan menjadi senjata terkuat yang akan menjerumuskannya ke dalam kehancuran total besok. Pukul 6 pagi, waktu yang ditentukan Baskara untukku kembali, aku terbangun dengan tenang di tempat tidur empuk di apartemen baruku. Sinar matahari pagi yang masuk melalui jendela menerangi dinding putih dengan lembut. Tidak ada suara melengking ibu mertua dari kamar sebelah yang berteriak, "Dewi, ambilkan air." Tidak ada suara botol obat yang jatuh dan menggelinding di lantai. Hanya suara samar mobil yang melaju di kejauhan, pagi yang luar biasa sunyi dan damai. Kapan terakhir kali aku bangun atas kehendak sendiri tanpa menyetel alarm? Selama 8 tahun, pagiku selalu dimulai dengan rasa takut dan cemas. Bagaimana suasana hati ibu hari ini? Apakah popoknya bocor? Apakah aku akan terlambat menyiapkan sarapan Baskara dan dicibir lagi? Ketegangan yang mencekam itu sekarang tidak ada lagi sedikit pun. Aku perlahan bangkit dan mengambil napas dalam-dalam. Kebebasan, baru sekarang aku tahu bahwa rasa udara bisa begitu lezat. Jarum jam menunjukkan pukul 6.30. Saat ini, di rumah itu pasti sedang terjadi keributan besar. Baskara, yang percaya bahwa aku akan berdiri di depan pintu sambil menangis karena takut utang. Aku bisa membayangkan wajahnya ketika menyadari aku tidak ada di sana saat ia membuka pintu, dan aku bahkan merasa sedikit kasihan. Aku merebus air di dapur dan perlahan menyeduh kopi. Sambil menikmati aroma kopi, aku sekali lagi menatap dokumen-dokumen yang terhampar di atas meja. Salinan akta wasiat notaris yang ditinggalkan almarhum ayah mertuaku yang diserahkan oleh Paman Suryo kemarin, dan surat perjanjian utang yang dipalsukan oleh Baskara. Dengan 2 dokumen ini, petunjuk-petunjuk yang tersebar di masa lalu akan terhubung menjadi satu kebenaran besar. Selama 28 tahun setelah menikah, satu-satunya orang yang baik padaku di rumah itu adalah almarhum ayah mertuaku yang meninggal 5 tahun lalu. Ayah mertua adalah orang yang lembut dan pendiam, tetapi ia sering mengkhawatirkanku saat sedang merawat bonsai di taman. Dewi, maaf ya, Hartati dan Baskara selalu merepotkanmu. Sambil meminum teh yang kuseduh, ayah mertua menundukkan matanya dengan nada menyesal. Ayah mertua memahami sepenuhnya sifat istrinya, Hartati, yang suka pamer, dan sifat putranya, Baskara, yang egois dan penuh perhitungan. Mungkin ia sudah meramalkan bahwa setelah ia meninggal, perawatan ibu mertua akan dimulai dan Baskara akan menyerahkan semuanya padaku. Karena itulah, sebelum meninggal, ayah mertua menitipkan sebuah dokumen hanya kepada adiknya, Paman Suryo. Itulah akta wasiat notaris yang ada di tanganku ini. Isinya adalah surat wasiat yang sangat ketat mengenai warisan tanah dan bangunan rumah. Jika ia meninggal, seluruh hartanya akan diwariskan sementara kepada istrinya, Hartati. Namun, jika Hartati kehilangan kemampuan mengambil keputusan karena demensia dan lebih jauh lagi, putranya, Baskara, bercerai dengan Dewi, maka untuk menjamin kehidupan Dewi yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, penjualan atau pelepasan tanah dan bangunan rumah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewi. Sebuah syarat yang tidak biasa, tetapi penuh dengan keinginan kuat untuk melindungiku. Namun, Baskara tidak tahu keberadaan surat wasiat ini. Karena Paman Suryo diminta oleh ayah mertua untuk menyembunyikannya sampai saat yang benar-benar berbahaya, karena Baskara bisa besar kepala. Baskara mengira sebagai anak laki-laki pertama, ia bebas menguasai semua harta. Dan setelah ibu mertua menderita demensia, ia dengan seenaknya memalsukan surat kesepakatan pembagian warisan,
mengubah nama kepemilikan menjadi miliknya, dan menggadaikan rumah ke bank. Lebih jauh lagi, untuk menarik uang sebesar 2 miliar rupiah dari bank, diperlukan penjamin bersama selain dirinya. Disitulah Baskara menggunakan namaku dan stempelku tanpa izin, dan memalsukan dokumen seolah-olah aku menjadi penjamin. Itulah salinan surat perjanjian yang ia gunakan untuk mengancamku kemarin. Pencuri yang sebenarnya adalah putra kebanggaanmu, Bu Hartati. Aku menyesap kopi dan bergumam pelan. Baskara percaya ia bisa mengikatku dengan dokumen palsu ini dan memanfaatkanku seperti budak seumur hidup dengan ancaman utang. Namun, dokumen yang ia tunjukkan padaku itu adalah bukti tak terbantahkan dari tindak pidana yang jelas, yaitu pemalsuan dokumen pribadi dan penggunaannya. Pukul 8 pagi, ponselku mulai berdering keras. Di layar, tentu saja, nama Baskara. Karena aku tidak kembali pada pukul 6 pagi, kemarahan dan kepanikannya pasti sudah mencapai puncak. Hei, kenapa tidak datang? Sudah kubilang kembali jam 6. Kau tidak apa-apa menanggung utang? Kalau tidak segera kembali, aku benar-benar akan membuatmu bangkrut. Ibu jatuh dari tempat tidur dan sepertinya terluka. Cepat datang. Notifikasi pesan muncul satu persatu di layar, tapi aku menggeseknya dan menghapusnya semua. Aku tidak perlu lagi takut pada kata-katanya. Aku bersiap-siap, memasukkan semua dokumen penting ke dalam tas, dan meninggalkan apartemen. Tujuanku adalah kantor polisi setempat, tempat pertemuan dengan pengacaraku, Ibu Ratna. Ibu Ratna yang menunggu di lobi kantor polisi, tersenyum lega saat melihat wajahku. Ibu Dewi, selamat pagi, bisa tidur nyenyak? Yah, Bu Ratna, saya bisa tidur sangat nyenyak, entah sudah berapa tahun tidak seperti ini. Jawabku dengan suara ceria. Ibu Ratna pun mengangguk kuat. Baguslah, nah, hari ini akan sibuk. Pertama, kita akan secara resmi mengajukan laporan pengaduan dan gugatan atas pemalsuan dokumen pribadi oleh suami Anda. Kami dibawa ke sebuah ruangan yang sunyi seperti ruang interogasi. Kepada petugas polisi yang bertugas, aku menjelaskan kronologi Baskara mengancamku, menyerahkan data rekaman suara, dan salinan surat perjanjian palsu. Selain itu, aku juga menunjukkan catatan buku tabungan yang menunjukkan transfer terus-menerus dari rekening ibu mertua ke rekening selingkuhannya. Awalnya, polisi itu bersikap sedikit malas, mengira ini hanya pertengkaran suami istri. Namun, seiring Ibu Ratna menjelaskan dasar hukum dengan logis dan menyebarkan bukti-bukti tak terbantahkan, raut wajahnya berubah menjadi sangat serius. Terutama fakta bahwa ada pinjaman ilegal dalam jumlah besar yang terlibat dan adanya data rekaman yang jelas menunjukkan aku diancam, menjadi pemicu polisi untuk bergerak. Baiklah. Ini sudah melampaui batas pertengkaran suami istri biasa. Kami akan melanjutkan penyelidikan sebagai tindak pidana yang serius. Saat mendengar kata-kata polisi itu, aku merasa awan hitam yang selama 8 tahun membebani diriku akhirnya sirna. Penderitaan yang kupendam sendirian akan diadili secara adil oleh kekuatan hukum yang kuat. Kami meninggalkan kantor polisi sebelum tengah hari. Sinar matahari yang cerah seperti awal musim panas terasa menyilaukan, seolah-olah merayakan awal baruku. Ibu Dewi, tahap pertama sudah selesai. Dalam waktu dekat, suami Anda akan menerima panggilan dari polisi untuk dimintai keterangan. Ibu Ratna berkata pelan sambil berjalan. Dan satu lagi jebakan, sudah saya laksanakan pagi ini? Satu lagi jebakan? Tanyaku. Ibu Ratna sedikit menyipitkan matanya di balik kacamata. Ya. Saya telah mengirimkan surat somasi melalui pos tercatat ke kantor pusat perusahaan tempat suami Anda dan selingkuhannya, Riana Pratiwi, bekerja. Isinya adalah tuntutan ganti rugi terhadap Riana Pratiwi dan pemberitahuan mengenai fakta perselingkuhan di dalam perusahaan serta penggelapan harta ibu mertua Anda yang dilakukan oleh suami Anda. Aku menahan napas. Bagi Baskara, reputasi di perusahaan dan citra di mata masyarakat lebih penting dari nyawanya sendiri. Tempat di mana ia telah bersikap baik di luar dan berperan sebagai atasan yang kompeten, kini akan segera runtuh. Mereka berdua sekarang pasti panik karena tidak bisa bertemu di kantor. Tapi neraka yang sebenarnya akan mereka hadapi baru dimulai dari sini. Sesuai dengan kata-kata Ibu Ratna, sekitar pukul 12 siang, ponselku menerima panggilan tak terduga dari orang yang sama sekali berbeda. Aku tanpa sadar berhenti berjalan saat melihat nama yang ditampilkan di layar. Itu adalah nama kepala personalia perusahaan Baskara, yang dulu memberikan pidato sebagai saksi di pernikahan kami. Benteng kebohongan sempurna yang dibangun Baskara akhirnya mulai retak. Sambil memegang ponsel, aku menarik napas dalam-dalam. Di layar, berkedip nama Bapak Wijoyo, kepala personalia perusahaan suamiku. Pria yang tegas namun ramah, yang 28 tahun lalu memberikan pidato sebagai saksi di pernikahan kami. Terlintas di benakku senyum Bapak Wijoyo hari itu, yang dengan bangga menceritakan betapa hebatnya suamiku di perusahaan dan betapa besar harapan yang diletakkan padanya. Aku memberanikan diri menekan tombol panggil. Halo, saya Dewi,
istri Bapak Baskara. Lama tidak berjumpa. Ibu Dewi, mohon maaf atas telepon mendadak ini. Apakah Ibu punya waktu sebentar? Suara Bapak Wijoyo di seberang telepon terdengar sangat berat dan sedikit bingung. Dari latar belakang, samar-samar terdengar suara keramaian kantor. Ya, tidak apa-apa, surat dari pengacara Ratna sudah sampai di sana. Ya, tanyaku dengan suara tenang. Bapak Wijoyo menghela napas seolah sudah menduga. Ya, suratnya tiba pagi ini. Isinya begitu mengejutkan, kami semua awalnya tidak percaya bahwa Baskara telah berselingkuh dengan bawahannya, Riana Pratiwi, selama bertahun-tahun, dan bahwa ia telah menggelapkan harta ibunya sendiri. Bapak Wijoyo mengulangi fakta-fakta yang tertulis di surat itu satu persatu. Suaranya dipenuhi kekecewaan mendalam dan kemarahan terhadap bawahan yang telah ia bimbing. Perusahaan sangat menjunjung tinggi tidak hanya kemampuan individu, tetapi juga kepercayaan dan etika seseorang. Terutama bagi orang seperti suamiku, yang berada di posisi manajerial dan memimpin bawahan, jika ia berselingkuh di dalam perusahaan dan bahkan menggelapkan harta keluarga, itu adalah hal yang tidak bisa diabaikan. Ibu Dewi, saya bisa membayangkan betapa berat penderitaan yang Ibu alami sendirian selama ini. Kami dari pihak perusahaan juga merasa sangat bersalah karena tidak menyadari perilakunya. Tidak, Bapak Wijoyo tidak perlu minta maaf, itu adalah jalan yang ia pilih sendiri. Mendengar kata-kataku, Bapak Wijoyo kembali menghela napas dan menceritakan situasi di kantor saat ini. Tepat setelah surat somasi diterima, Baskara dan Riana dipanggil ke ruang rapat terpisah. Awalnya, Baskara berusaha keras mengelak, mengatakan, itu hanya delusi istri saya, pasti ada kesalahan. Namun, surat dari pengacara itu dilampiri dengan foto-foto pertemuan rahasia mereka yang diambil oleh detektif, salinan tanda terima hotel, dan sebagian catatan rekening sebagai bukti penggelapan. Dihadapkan dengan bukti-bukti tak terbantahkan itu, Baskara menjadi pucat pasi dan terdiam. Saat ini, dia diperintahkan untuk dirumahkan dan sudah kami suruh pulang. Kami juga sedang mempertimbangkan sanksi tegas untuk Riana Pratiwi. Hanya saja, Riana menangis terseduh-seduh, mengatakan, saya ditipu, dia berbohong akan segera menjadi dudah. Mendengar kata-kata itu, aku nyaris tertawa dingin. Aku teringat rekaman suara Riana. Gara-gara istrimu terus di sana, aku merasa seperti wanita simpanan yang kesepian. Uang pensiun ibu juga biar kita yang kelola saja. Wanita yang begitu penuh perhitungan dan berniat memanfaatkanku sebagai pembantu, kini saat posisinya terancam, ia mencoba melempar semua tanggung jawab kepada Baskara dan melarikan diri. Oh, begitu. Kasihan juga ya dia. Aku sengaja berkata dengan nada simpatik. Bapak Wijoyo menjawab dengan nada jijik, benar-benar cerita yang memalukan. Selanjutnya, Bapak Wijoyo menceritakan bahwa Baskara, sebelum diusir dari perusahaan, jatuh dalam keadaan panik sambil memegangi ponselnya. Dia berteriak hal-hal yang tidak jelas, seperti ibu mengamuk atau manajer kasus akan memanggil polisi. Dia terlihat sangat tidak normal, seperti sedang dikejar sesuatu. Mendengar itu, aku mengerti dengan jelas apa yang terjadi di rumah sejak semalam. Perawatan ibu mertua tidak bisa berhenti sehari pun. Dengan kepergianku, semua urusan membersihkan kotoran, menyuapi makan, dan menghadapi caci maki serta kerewelan akibat demensia, kini menjadi beban berat di pundak Baskara. Dihimpit oleh ketakutan akan runtuhnya posisi dan citranya di perusahaan serta kenyataan kejam perawatan di depan mata, keseimbangan mentalnya benar-benar telah hancur. Setelah selesai berbicara dengan Bapak Wijoyo, aku memeriksa layanan pesan suara di ponselku. Selama aku dimintai keterangan di kantor polisi pagi tadi, ada beberapa pesan dari Baskara, aku memutar salah satunya. Tolong, angkat teleponnya, tolong aku. Yang keluar dari speaker adalah suara Baskara yang seperti jeritan. Dari latar belakang, terdengar suara sesuatu pecah, prang, dan teriakan gila ibu mertua. Dasar kucing garong, pergi. Ibu bilang aku pencuri dan memukuli aku dengan tongkat. Seluruh ruangan penuh kotoran, Riana juga tidak mengangkat telepon. Aku mungkin akan dipecat dari kantor. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Suaranya berubah menjadi tangisan, dan akhirnya menjadi rengekan. Sosok suami yang dulu penuh percaya diri, yang dengan dingin berkata padaku, kau itu pembantu yang bisa diganti. Aku, seorang pria, mana mungkin bisa mengurus buang air. Sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah sosok pria parubaya yang menyedihkan, yang hancur karena kesombongannya sendiri. Namun, di dalam diriku, tidak ada sedikit pun rasa kasihan padanya. Neraka yang ia rasakan sekarang adalah kehidupan sehari-hari yang telah kutahan sendirian setiap hari selama 8 tahun ini. Saat aku meminta tolong, ia pergi bermain golf, menghabiskan waktu di hotel mewah, dan terus mengabaikanku. Waktu pembalasan akhirnya tiba. Aku akan menunjukkan neraka yang lebih dalam padamu.
Aku menyimpan pesan suara itu dan menatap keluar jendela dengan tenang. Dengan ini, citra Baskara di perusahaan dan hubungannya dengan selingkuhannya telah hancur total. Yang tersisa adalah masalah utang palsu yang ia gunakan untuk mengancamku. Jika polisi bergerak secara serius, ia akan diadili bukan hanya karena perselingkuhan, tetapi sebagai penjahat sejati. Saat itu, ponselku berdering lagi. Kali ini dari Ibu Laras, manajer kasus ibu mertuaku. Ibu Dewi, maksud saya Ibu Dewi, maaf berulang kali mengganggu. Begitu aku menjawab, suara panik Ibu Laras terdengar. Ibu Laras yang biasanya tenang dan ramah, belum pernah sekalipun sekacau ini. Sebenarnya, tadi ada laporan dari tetangga, dan polisi serta ambulans sudah menuju ke rumah Anda. Katanya Bapak Baskara dan Ibu mertua Anda terlibat perkelahian di depan rumah, dan Ibu mertua Anda terjatuh. Jantungku berdebar kencang. Ibu mertua jatuh? Ya, barusan saya dapat telepon dari tim medis, katanya Bapak Baskara dalam keadaan sangat kacau dan sudah diamankan oleh polisi. Aku kehilangan kata-kata mendengar penuturan Ibu Laras, baru 2 hari sejak aku pergi. Hanya dalam 2 hari, rumah itu telah hancur total. Ibu Dewi, saya tahu ini sangat berat, tapi bisakah Ibu datang ke rumah sakit sekali saja sebagai penjamin? Mendengar permohonan Ibu Laras, aku memejamkan mata dengan tenang. Aku sudah memutuskan untuk tidak terlibat lagi dengan rumah itu. Namun, mungkin ini juga adalah panggung terakhir untuk menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri akhir yang menyedihkan yang akan mereka hadapi. Baiklah, rumah sakit mana? Jawabku singkat, dan menggenggam kembali tas di tanganku dengan kuat. Tujuanku adalah rumah sakit umum yang sama tempat ibu mertua dilarikan saat terserang stroke 8 tahun lalu. Di sana, pasti suamiku dengan wajah pucat pasi karena menghadapi keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sedang menungguku. Dan ia masih belum tahu bahwa yang menunggunya di ruang tunggu rumah sakit bukan hanya laporan kecelakaan, tetapi juga vonis yang menentukan yang akan membongkar semua dosanya. Saat turun dari taksi, bau disinfektan yang dingin khas rumah sakit menusuk hidungku. Bau yang sama persis seperti 8 tahun lalu saat ibu mertua dilarikan dengan ambulans karena stroke. Ketika aku melangkah masuk ke ruang tunggu UGD, aku melihat suamiku duduk dengan penampilan yang luar biasa. Sosoknya sebagai karyawan elit yang dulu ia banggakan telah benar-benar lenyap. Kemeja bermereknya kotor oleh lumpur dan sesuatu yang lain, dan robek di beberapa bagian. Rambutnya acak-acakan seperti sarang burung, dan di pipinya ada goresan luka yang menyakitkan, mungkin bekas cakaran ibu mertua. Dan darinya, tercium bau kotoran yang sangat kuat yang sudah kuhirup selama 8 tahun. Di sebelahnya, seorang polisi muda berdiri, mengerutkan dahi karena bau itu namun menatapnya dengan cemas. Menyadari langkah kakiku, Baskara tersentak dan perlahan mengangkat wajahnya. Matanya kosong, seolah-olah hantu yang terseret ke dalam rawa tanpa dasar. Dewi, kau datang juga. Ternyata kau tidak meninggalkanku. Ia mencoba berdiri dengan tangan gemetar untuk meraihku. Tapi aku dengan tenang mundur selangkah. Melihat tatapan dinginku yang menghakimi, Baskara memohon dengan suara serak. Tolong aku Dewi. Ibu tiba-tiba mengamuk dan mau lari keluar. Aku coba hentikan, tapi dia memukulku dengan tongkat dan kami berdua jatuh dari tangga. Yang ia ceritakan adalah kenyataan brutal yang biasa terjadi di dunia perawatan. Betapa berbahayanya pengalamanku selama ini, mengorbankan diri untuk melindungi ibu mertua, hanya dalam 2 hari ia telah merasakan sebagian kecil dari neraka itu dan mentalnya benar-benar hancur. Saat itu, di saku celana Baskara, ponselnya berdering keras. Getaran berarte yang tumpul itu bergema aneh di ruang tunggu yang sunyi. Baskara tampak sangat ketakutan, ia memegangi sakunya dengan kedua tangan. Tapi panggilan itu, meski sempat berhenti, beberapa detik kemudian berdering lagi. Kenapa tidak diangkat? Pasti urusan penting. Ucapku dingin. Baskara menggelengkan kepalanya dengan keras sambil meneteskan air mata. Tidak bisa kuangkat. Sejak tadi dari personalia kantor dan nomor tak dikenal terus menelepon. Pasti gara-gara surat yang kau kirim ke kantor. Aku tidak bisa kembali ke kantor lagi. Saat Baskara berteriak putus asa, pintu ruang perawatan terbuka, dan seorang dokter tua keluar. Keluarga Ibu Hartati, nyawanya tidak terancam, tapi tulang paha kanannya patah parah. Mendengar kata-kata dokter, Baskara ternganga dan terduduk di lantai. Patah tulang pada lansia memiliki risiko sangat tinggi untuk menyebabkan tirah baring permanen. Perawatan di rumah seperti selama ini sudah tidak mungkin. Setelah keluar dari rumah sakit, segera cari panti reda khusus dengan perawatan medis. Kata-kata itu bagaikan vonis hukuman mati bagi Baskara. Panti. Uang dari mana? Baskara memegangi kepalanya dan meraung seperti binatang. Uang di rekening ibu mertua telah ia habiskan semua untuk apartemen selingkuhannya dan kemewahan.
Mengabaikan fakta itu, ia kembali menatapku dan memohon dengan putus asa. Dewi, kau kan punya tabungan, uang hasil kerja paruh waktumu selama ini. Tolong keluarkan untuk ibu, kita kan keluarga, wajar kan saling membantu. Aku hanya menatapnya dengan dingin, melampaui kemarahan karena keegoisan dan kesombongannya. Aku tidak punya sepeser pun. Lagi pula, aku bukan keluargamu lagi, biaya panti, kau bisa bayar dengan uang yang kau gelapkan ke rekening Riana. Mendengar ucapanku, wajah Baskara pucat pasi dan ia kehilangan kata-kata, ponselnya kembali bergetar hebat. Kali ini nada deringnya terdengar keras, menarik perhatian perawat dan pasien lain. Baskara dengan tangan gemetar mengambil ponselnya, menatap layar, dan membeku. Di layar, tertulis jelas petugas pinjaman bank. Kenapa bank menelepon ponselku? Gumam Baskara, dari belakangnya, terdengar suara rendah dan tegas. Karena aku yang langsung menghubungi kepala cabang bank dan melaporkan penipuanmu. Saat menoleh, Paman Suryo berdiri di sana dengan wajah garang. Di belakang Paman, ada pengacaraku, Ibu Ratna. Paman, kenapa Paman di sini? Baskara benar-benar bingung, matanya melotot sambil mundur. Aku sudah dengar semuanya dari Dewi. Kau menggadaikan rumah peninggalan kakakku untuk utang 2 miliar, ya? Dan kau menggunakan nama serta stempel Dewi tanpa izin untuk menjadikannya penjamin bersama, kan? Suara Paman yang tenang namun penuh amarah menggema di ruang tunggu. Polisi muda yang mendengar percakapan itu bertanya dengan ekspresi tegang, pemalsuan dokumen pribadi? Tidak, itu tidak benar. Itu hanya karangan Dewi saja. Baskara mati-matian berbohong, tapi suaranya bergetar dan itu adalah alasan yang sangat menyedihkan di mata semua orang. Saat itu ponsel yang terlepas dari tangannya kembali berdering di lantai yang dingin. Kali ini di layar tertera nama Riana Pratiwi. Sebelum Baskara sempat mengambilnya, aku lebih dulu memungut ponsel yang jatuh itu dan tanpa ragu menekan tombol panggil. Halo, Anda Riana? Saya Dewi, mantan istrinya. Begitu aku berkata dengan tenang, dari seberang telepon terdengar suara melengking histeris. Heh, maksudmu apa mengirim surat somasi ke kantor? Aku juga bisa dipecat. Urus saja Baskara, aku akan segera pindah dari apartemen itu. Sudah cukup dengan pria tua miskin seperti dia. Kata-kata kejam selingkuhannya yang bocor melalui speaker membuat Baskara benar-benar putus asa dan ia ambruk berlutut. Semua yang ia pertaruhkan untuk dilindungi, citra dan masa depan dengan selingkuhannya, hancur dalam sekejap. Namun, hadiah terakhir yang kusiapkan untuk mereka belum berakhir di sini. Saat itu, Ibu Ratna dengan tenang melangkah maju dan mengeluarkan sebuah dokumen penting dari tasnya. Suamiku masih belum tahu bahwa setelah ini, ia akan kehilangan harapan terakhir yang ia pegang erat-erat. Dokumen penting yang dikeluarkan Ibu Ratna dari tasnya ada 2. Satu adalah salinan surat perjanjian utang yang menjadikan aku sebagai penjamin bersama. Dan yang satu lagi adalah salinan akta wasiat notaris mengenai tanah dan bangunan rumah peninggalan almarhum ayah mertua yang disembunyikan selama ini. Bapak Baskara, Anda menggadaikan rumah ini dan menerima pinjaman besar sebesar 2 miliar rupiah dari bank, bukan? Saat itu, Anda tidak mendapatkan persetujuan dari istri Anda, Ibu Dewi, dan dengan seenaknya menggunakan stempel serta memalsukan tanda tangannya. Suara dingin Ibu Ratna menggema di ruang tunggu rumah sakit yang berbau disinfektan. Baskara yang terduduk di lantai menatap dokumen itu seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Aku kan anak laki-laki pertama, jadi rumah peninggalan ayahku mau diapakan pun itu urusanku. Baskara membantah dengan mata merah, suaranya serak. Paman Suryo yang berdiri di sebelahnya menggelengkan kepala pelan. Di wajah Paman, tidak ada lagi cinta untuk keponakan yang dulu ia sayangi, hanya kekecewaan yang mendalam. Baskara, kau benar-benar tidak mengerti apa-apa. Kakakku sudah mengantisipasi untuk melindungi Dewi dari anak egois dan penuh perhitungan sepertimu. Paman menunjuk akta wasiat di tangan Ibu Ratna. Di situ tertulis dengan jelas syarat dan keinginan kuat ayah mertuamu mengenai pembagian harta. Jika Hartati mengalami demensia dan kalian bercerai, penjualan atau penggadaian rumah ini harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewi. Mendengar kata-kata itu, wajah Baskara pucat pasi. Ia membuka tutup mulutnya, berkali-kali membandingkan dokumen dan wajah Paman, lalu mundur. Apa? Itu bohong? Aku sudah meminjam uang dari bank dan memakainya untuk uang muka apartemen Riana. Ya, benar sekali. Karena itu, situasinya lebih serius dari yang Anda bayangkan. Ibu Ratna melanjutkan dengan dingin. Tanpa persetujuan Ibu Dewi, kontrak penggadaian rumah itu bisa menjadi tidak sah. Ditambah lagi, ada tindak pidana yang jelas, yaitu pemalsuan tanda tangan penjamin bersama. Polisi muda yang dari tadi diam-diam mendengarkan, menatap tajam catatannya. Pemalsuan dokumen pribadi dan penggunaannya, serta penipuan terhadap bank.
Kejahatan yang dilakukan Baskara demi citra dan keserakahannya bukanlah hal yang bisa ia hindari dengan mudah. Pihak bank sudah dilapori fakta ini oleh Bapak Suryo, yang merupakan pensiunan bank. Uang 2 miliar yang ditarik dengan cara ilegal itu akan dituntut untuk dilunasi segera secara sekaligus. Pelunasan sekaligus 2 miliar rupiah. Beban kata-kata itu begitu berat hingga Baskara memegangi kepalanya dan meringkuk di lantai yang dingin. Di rekeningnya tidak ada lagi uang sebanyak itu. Semuanya telah habis untuk uang muka apartemen yang ia berikan pada Riana, makanan mewah untuk pamer, dan barang-barang bermerek. Bohong, ini pasti bohong. Kalau aku hubungi Riana dan suruh dia jual apartemen itu, tapi dia tidak mengangkat teleponku sejak tadi. Baskara setengah gila, nyaris membanting-banting ponselnya ke lantai. Namun, kenyataan kejam yang harus ia hadapi bukan hanya masalah utang dan kejahatan. Pintu ruang perawatan terbuka, dan dokter tua tadi bersama seorang pekerja sosial rumah sakit berjalan ke arah kami. Di tangan mereka ada tumpukan berkas tebal mengenai perawatan dan pengobatan ibu mertua selanjutnya. Bapak Baskara, saya akan menjelaskan tentang operasi ibu Anda dan perawatan selanjutnya. Karena patah tulang paha yang parah, diperlukan rehabilitasi jangka panjang, tetapi karena demensianya juga semakin parah, ia tidak bisa kembali ke kehidupan seperti di rumah. Pekerja sosial wanita itu dengan nada datar dan administratif menyampaikan kenyataan. Itu adalah vonis yang terlalu berat bagi Baskara yang awam dalam hal perawatan. Setelah keluar dari rumah sakit, ia harus masuk ke fasilitas yang menyediakan perawatan medis 24 jam. Kami bisa merekomendasikan fasilitas rekanan kami, tetapi biaya masuknya sekitar 500 juta rupiah, dan biaya bulanannya sekitar 30 juta rupiah. Biaya bulanan 30 juta rupiah, dan biaya masuk yang sangat tinggi, 500 juta rupiah. Selama ini, aku telah menekan biaya perawatan yang sangat besar itu menjadi nol dengan mengorbankan diriku, menahan sakit sendi, dan mengurangi waktu tidur. 30 juta. Sebulan, Baskara mengulang seperti orang mengigau, matanya kosong menatap ke angkasa. Mana ada uang sebanyak itu? Aku mungkin akan dipecat dan harus membayar utang 2 miliar. Ia akhirnya menangis seperti anak kecil dan mencoba memohon pada pekerja sosial. Tolong minta pada Dewi, dia bisa merawatnya di rumah. Dia yang selama ini merawat ibu, tidak perlu masuk panti. Pemandangan yang menyedihkan itu membuat suasana di sekitarnya membeku. Pekerja sosial wanita itu bahkan tidak berusaha menyembunyikan rasa jijiknya saat menepis tangan Baskara. Bapak Baskara, saya dengar, Anda sudah bercerai dengan istri Anda. Mantan istri Anda tidak memiliki kewajiban merawat. Sebagai anak laki-laki pertama, Anda yang menanggung semua biaya dan tanggung jawab. Tidak ada yang menolong. Tidak ada yang membela. Baskara meringkuk di lantai dan mulai meraung pilu seperti binatang. Beban tanggung jawab yang selama ini ia timpakan padaku, kini menghimpitnya puluhan kali lipat. Kenapa jadi begini? Aku hanya ingin sedikit kebebasan. Kebebasan yang ia maksud adalah memperlakukanku seperti budak, mencuri harta ibunya, dan hidup mewah dengan selingkuhannya. Sebagai ganti dari kebebasan egois itu, ia kini jatuh ke dalam neraka tanpa akhir bernama utang, kejahatan, dan perawatan. Aku menatap mantan suamiku yang menangis terseduh-seduh di lantai tanpa merasakan sakit hati sedikit pun. Dibandingkan dengan jumlah air mata yang kuteteskan dalam kesendirian selama 8 tahun, keputusasaannya saat ini barulah permulaan. Aku berjalan mendekat dengan tenang dan berbisik di telinganya dengan suara dingin. Baskara, kenyataan memang pahit, ya. Tapi kau terlalu cepat terkejut. Tubuh Baskara tersentak hebat. Ia dengan takut-takut mengangkat wajahnya dan menatapku dengan mata ketakutan. Kau ingat uang pensiun janda yang kau transfer setiap bulan ke rekening Riana dari rekening ibu? Sebenarnya, ada satu lagi fakta penting mengenai uang itu. Mendengar kata-kataku, sisa-sisa semangat terakhir lenyap dari wajah Baskara. Rahasia paling kotor yang ia sembunyikan rapat-rapat akhirnya akan terungkap di bawah terang benderang. Kau ingat uang pensiun janda yang kau transfer setiap bulan ke Riana dari rekening ibu mertua? Sebenarnya, ada satu lagi fakta penting mengenai uang itu. Mendengar kata-kataku yang tenang, tubuh Baskara bergetar hebat. Ia menatapku dengan mata memohon. Di kepalanya, mungkin masih ada harapan samar bahwa jika ia menggunakan uang di rekening Riana, ia bisa keluar dari kesulitan ini. Namun, benang harapan terakhir itu akan putus tanpa ampun saat ini juga. Ibu Ratna mengeluarkan selembar dokumen baru dari berkasnya. Itu adalah salinan riwayat transaksi rekening Bank Riana Pratiwi yang diselidiki atas wewenang pengacara. Bapak Baskara, Anda telah mentransfer lebih dari 10 juta rupiah setiap bulan selama 8 tahun dari rekening ibu mertua Anda. Dengan total hampir 1 miliar rupiah, kepada wanita ini, bukan? Anda diberitahu olehnya bahwa itu adalah tabungan untuk masa depan kalian berdua, kan? Mendengar kata-kata Ibu Ratna, Baskara mengangguk berkali-kali. Benar.
Dia orang yang teliti, jadi dia pasti menabungnya untuk masa tua kami tanpa menyentuhnya sama sekali. Kalau uang itu dikembalikan, aku bisa membayar biaya masuk panti, dan utangku juga bisa sedikit. Sayang sekali, uang itu sudah tidak ada sepeser pun. Satu kalimat dingin dari Ibu Ratna menusuk dada Baskara seperti pedang es. Apa? Suara kosong keluar dari mulut Baskara. Saldo rekeningnya saat ini hanya beberapa ratus ribu rupiah. Uang yang masuk, pada hari yang sama langsung ditransfer ke rekening lain atau ditarik tunai. Tujuan transfernya adalah rekening perusahaan sebuah klub malam dan rekening pribadi seorang pria muda berusia 20-an yang sedang dekat dengannya. Mendengar fakta itu, darah surut dari wajah Baskara. Bibirnya bergetar ungu, dan matanya terbelalak seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Wanita yang ia khianati istrinya dan ia curi harta ibunya untuk dibiayai. Wanita itu hanya melihat uang Baskara sebagai dompet untuk bersenang-senang dengan pria muda. Bohong, Riana tidak mungkin menipuku. Dia bilang dia mencintaiku. Kita akan tinggal bersama di apartemen menara. Saat Baskara menangis histeris sambil menggaruk lantai, saat itulah dari ujung koridor rumah sakit yang sunyi, terdengar suara langkah sepatu hak tinggi yang mendekat dengan cepat. Tak, suara yang kasar dan penuh amarah memecah kesunyian. Kami semua serentak menoleh ke arah itu. Di sana, berdiri wanita yang wajahnya sudah berkali-kali kulihat di laporan detektif, Riana Pratiwi. Dia yang biasanya berdandan sempurna dan mengenakan pakaian mewah, kini penampilannya sangat buruk. Rambutnya acak-acakan, matanya berlinang air mata amarah dan panik, dan di tangannya tergenggam erat amplop surat somasi yang kukirim ke kantor. Mungkin ia melacak keberadaan Baskara dengan GPS atau semacamnya hingga sampai ke sini. Baskara, maksudmu apa ini? Begitu melihat Baskara yang terduduk di lantai, Riana berteriak melengking tanpa memedulikan orang di sekitarnya. Aku dipanggil dari kantor dan tiba-tiba disuruh dirumahkan. Semua bukti perselingkuhan sudah ada dan aku dituduh sebagai kaki tangan karena menerima uang yang kau gelapkan, aku bisa dipecat. Mendengar teriakan Riana, Baskara mengulurkan tangan memohon. Riana, kau datang. Tolong, uang yang kukirim padamu masih ada kan? Kembalikan itu. Kalau begitu, aku bisa bayar utang dan memasukkan ibu ke panti. Saat mendengar kata-kata itu, wajah Riana menunjukkan ekspresi jijik dan hina yang terang-terangan. Ia dengan kasar menendang tangan Baskara yang terulur seolah melihat sesuatu yang kotor. Hah? Kau ini bodoh atau apa? Uang receh seperti itu sudah lama kuhabiskan semua. Memangnya kau pikir siapa yang mau bersama dengan om-om bau tanah sepertimu? Aku hanya bersikap baik dan meladenimu karena kau memberiku uang, tahu. Yang keluar dari mulut Riana adalah isi hatinya yang sangat kejam dan terus terang. Sambil mendengarkan kata-kata Riana, aku merasa anehnya tenang. 8 tahun lalu, saat pertama kali aku mengganti popok kotor ibu mertua, aku yang tidak tahan baunya, dan diam-diam muntah di toilet, Baskara hanya tertawa dingin dan berkata, lebay. Dia kan ibumu, biasakan saja. Pedang ketidakpedulian yang ia tujukan padaku saat itu, kini menusuk dirinya sendiri dengan bentuk yang sama persis. Aku tidak akan pernah mau merawat ibumu yang aneh itu, sudah kubilang, lempar saja nenek pikun itu ke panti jompo murah. Ini semua terjadi karena kau lamban. Riana, kau tidak mencintaiku? Tentu saja tidak, dasar tidak berguna. Udara di ruang tunggu benar-benar membeku. Baskara, setelah membuang istri yang ia pandang rendah dan ia manfaatkan sebagai pembantu, kehilangan segalanya. Uang, jabatan, rumah, dan bahkan selingkuhan yang ia percayai sebagai satu-satunya sekutunya. Namun, panggung neraka ini belum berakhir. Tepat setelah Riana meneriakkan nenek pikun, pintu ruang perawatan di belakang kami perlahan terbuka. Dari dalam, keluar sebuah brangkar yang didorong oleh perawat. Di atasnya, terbaring Ibu Hartati dengan gips di kaki kanannya dan infus terpasang. Obat biusnya mulai hilang, dan mata ibu mertua sedikit terbuka, dan matanya menangkap dengan jelas tragedi yang terjadi di depannya. Baskara. Suara serak dan bergetar ibu mertua menggema di koridor yang sunyi. Suaranya tidak lagi memiliki kesombongan seperti saat meneriakiku. Yang ada hanyalah keputusasaan dan kesedihan mendalam karena dihadapkan pada kenyataan yang tidak bisa dipercaya. Ibu Hartati adalah orang yang paling mementingkan citra di mata masyarakat. Di luar rumah, ia membanggakanku sebagai menantu yang baik, sementara di dalam rumah, ia memuaskan harga dirinya dengan menghinaku sebagai kucing garong dan menguasaiku. Harga dirinya itu dihancurkan dari akarnya oleh putra yang ia manjakan dan ia besarkan sendiri. Putra yang paling ia cintai dan ia banggakan, telah mencuri hartanya, menggadaikan rumah untuk berutang, dan wanita baru pilihan putranya, menyebutnya, nenek tua aneh, dan memandangnya rendah. Setetes air mata keruh mengalir dari mata ibu mertua. Ibu, tidak, Bu,
Ini, Baskara dengan wajah pucat pasi mencoba mendekati Brangkar, tetapi dihalangi dengan tegas oleh perawat. Riana, saat melihat sosok ibu mertua di Brangkar itu, menjerit pendek dan mundur. Aku tidak tahu apa-apa, itu semua kau yang lakukan sendiri, aku tidak ada hubungannya. Ia berteriak begitu, menutupi wajahnya dengan tas bermereknya, dan lari tunggang langgang menuju pintu keluar rumah sakit. Tidak ada yang mencoba mengejarnya. Baskara yang tertinggal, hanya bisa menempelkan kedua tangannya di lantai dan gemetar hebat. Aku menatap punggungnya yang menyedihkan itu tanpa emosi apapun. Baskara, sepertinya kehidupan barumu itu harganya cukup mahal ya. Suaraku terdengar sangat dingin dan tenang, bahkan aku sendiri terkejut. Aku bahkan tidak berniat marah. Keputusasaan yang mereka rasakan saat ini adalah balas dendam terbesarku. Harga dari air mata berdarah yang kuteteskan selama 8 tahun, akan mereka bayar seumur hidup mereka. Saat itu, polisi yang dari tadi diam-diam mengamati situasi, perlahan berjalan ke depan Baskara. Di tangannya ada radio panggil dan salinan dokumen palsu yang diserahkan Ibu Ratna tadi. Bapak Baskara, ada perintah dari kantor. Suara rendah dan dingin polisi itu turun dari atas kepala Baskara. Bahu Baskara tersentak hebat. Ia masih belum tahu bahwa yang menunggunya selanjutnya adalah ruang interogasi polisi yang dingin dan tak bisa dihindari. Bapak Baskara, ada perintah dari kantor. Suara rendah dan dingin polisi itu turun dari atas kepala Baskara. Bahu Baskara tersentak hebat. Ia perlahan menggerakkan lehernya yang gemetar, dan menatap polisi berseragam yang menunduk padanya. Anda diminta untuk ikut ke kantor atas dugaan pemalsuan dokumen pribadi dan penggunaannya, serta penipuan terhadap bank. Kami akan meminta keterangan lebih lanjut di ruang interogasi. Kata penipuan yang keluar dari mulut polisi membuat suasana ruang tunggu kembali membeku. Pasien dan perawat lain yang ada di sekitar mulai berbisik sambil melihat ke arah kami dari kejauhan. Tidak. Ini salah paham, istri saya. Maksud saya mantan istri saya hanya lupa menandatangani, saya tidak bermaksud menipu. Baskara menggerak-gerakkan tangannya dengan panik, mencoba mengelak. Namun wajahnya pucat pasi, dan keringat dingin mengalir deras dari dahinya. Pihak bank sudah secara resmi melaporkan adanya pinjaman ilegal. Kami akan mendengarkan keterangan lebih lanjut di kantor. Ayo, berdiri. Polisi itu mencengkeram lengan Baskara dan mencoba memaksanya berdiri. Namun kaki Baskara benar-benar lemas, gemetar seperti anak rusa yang baru lahir. Ia meronta mencoba melepaskan cengkeraman polisi dan merangkak ke arahku. Dewi, tolong, bilang pada polisi, ini semua hanya pertengkaran suami istri biasa. Kalau aku ditangkap, aku akan dipecat dari kantor. Uang pesangon juga tidak akan keluar. Yang keluar dari mulutnya hanyalah tentang perlindungan diri dan uang. Kalau tidak ada pesangon, bagaimana aku akan membayar utang 2 miliar? Biaya panti ibu juga tidak akan bisa dibayar, kau juga akan kesusahan, kan? Aku hanya menatapnya dengan tenang saat ia merangkak di lantai dan merengek menyedihkan. Dulu, orang ini berkata padaku, kau itu pembantu yang bisa diganti. Pria sombong itu kini memohon di kakiku, wajahnya basah oleh air mata dan ingus, menangis terseduh-seduh, aku bukan istrimu lagi. Jadi aku tidak akan kesusahan sepeser pun. Utang dan biaya panti ibu adalah tanggunganmu sendiri. Suaraku yang sedingin es membuat Baskara menunjukkan ekspresi putus asa. Jangan berkata dingin begitu, kita kan sudah menikah 28 tahun, aku yang salah, aku memang bodoh, jadi tolong jangan tinggalkan aku. Aku perlahan berjongkok, menyamakan tinggi wajahku dengannya. Lalu dengan suara rendah yang tidak terdengar oleh siapapun kecuali dia, aku berbisik. Saat kau menyerahkan perawatan ibu kepadaku dan tertawa bersama Riana di hotel mewah, aku sendirian mencuci spray penuh kotoran sambil menangis. Napas Baskara tercekat di tenggorokannya. Apakah kau bisa sedikit merasakan sakit dan kesendirianku saat itu? Sama seperti kau meninggalkanku, sekarang dunia yang meninggalkanmu. Mendengar kata-kataku, Baskara benar-benar kehilangan kata-kata. Air mata besar mengalir deras dari matanya, membasahi ubin lantai menjadi hitam, menyesal pun sudah terlambat. Kepercayaan yang ia hancurkan sendiri tidak akan pernah kembali. Ayo, ikut kami. Jika Anda melawan, kami akan menambahkan tuduhan menghalangi petugas. Demi kebaikan Anda sendiri, jangan berbuat hal yang memalukan lagi. Polisi itu berkata dengan nada tegas dan memegangi kedua ketiak Baskara untuk membuatnya berdiri. Baskara sudah tidak punya tenaga untuk melawan, ia hanya diseret dengan lunglai. Saat itu, Paman Suryo melontarkan kata-kata seperti ultimatum padanya. Jangan keras kepala, Baskara. Kakakku dulu sangat membanggakanmu, kau sendiri yang telah mencoreng wajah ayahmu dan mengotori rumah ini. Suara Paman dipenuhi kesedihan dan kemarahan yang mendalam. Aku tidak akan menganggapmu sebagai kerabat lagi. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi.
Hiduplah sambil merenungi beratnya dosa yang telah kau perbuat. Bahu Baskara tersentak mendengar kata-kata paman, tapi ia tidak bisa menoleh. Ia diseret oleh polisi dan menghilang di balik pintu otomatis UGD. Punggungnya yang masuk ke dalam mobil patroli tampak sangat kecil dan menyedihkan. Setelah Baskara dibawa pergi, aku berbalik dengan tenang. Di sana, Ibu Hartati yang berada di atas berangkar masih tertinggal di koridor. Air mata tanpa suara terus mengalir dari matanya. Putra kebanggaan yang ia yakini paling ia cintai dan paling hebat. Ia melihat dengan jelas putranya itu dibawa pergi oleh polisi sebagai penjahat, dalam kesadarannya yang kabur karena bius. Ah, Baskara! Suara seperti jeritan keluar dari bibir gemetar ibu mertua. Ia mencoba mengulurkan tangannya yang lumpuh, tapi ujung jarinya hanya menangkap udara hampa. Harga dirinya yang paling mementingkan citra dan yang terus-menerus meremehkanku karena asal-usulku yang rendah, kini hancur berkeping-keping. Kehilangan rumah, kehilangan harta, putra kebanggaannya menjadi penjahat, dan dirinya sendiri patah tulang dan terbaring di tempat tidur. Ia tidak bisa lagi pamer kepada tetangga. Yang menunggunya selanjutnya adalah hari-hari yang sepi dan menyedihkan di panti jompo tanpa ada kerabat yang menjenguk. Para perawat mendorong berangkar menuju lift ke kamar rawat. Sampai akhir, ibu mertua menatapku dengan mata memohon. Dewi, Bu Dewi. Untuk pertama kalinya, aku merasa mendengar suaranya memanggilku dengan sebutan hormat. Namun aku tidak menunjukkan emosi apapun di wajahku, dan hanya menunduk dengan tenang. Kata-kata yang seharusnya diucapkan 8 tahun lalu itu, tidak ada nilainya bagiku sekarang. Pintu lift tertutup, dan sosok ibu mertua benar-benar menghilang. Anu, Ibu Dewi. Anda benar-benar tidak akan terlibat lagi dengan urusan selanjutnya, kan? Pekerja sosial wanita itu bertanya dengan nada sedikit bingung. Aku perlahan mengangguk dan menjawab dengan suara jelas. Ya. Saya sudah resmi bercerai dengannya kemarin. Saya tidak akan menjadi penjamin, dan tidak akan menerima kontak apapun di masa depan. Biaya panti, pembayaran utang, dan urusan dengan polisi, semuanya adalah tanggung jawabnya sendiri. Mendengar sikap tegasku, pekerja sosial wanita itu tidak berkata apa-apa lagi dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sebagai orang yang telah melihat banyak sekali masalah keluarga di dunia perawatan, ia pasti sangat memahami betapa kerasnya keputusanku. Ibu Ratna, Paman Suryo, terima kasih banyak hari ini. Berkat kalian berdua, akhirnya saya bisa mendapatkan kembali hidup saya. Aku berbalik dan membungkuk dalam-dalam kepada dua orang yang telah mendukungku. Ibu Ratna tersenyum lembut dan menepuk pundakku. Ibu Dewi, Anda telah berjuang dengan sangat baik. Pertarungan Anda berakhir hari ini. Masalah utang dan penggelapan. Selanjutnya hukum dan polisi yang akan menanganinya dengan adil. Paman Suryo juga mengangguk dengan mata lega. Dewi, mulai sekarang hiduplah untuk dirimu sendiri. Kakakku pasti juga akan memberkati awal barumu dari surga. Mendengar kata-kata hangat mereka berdua, aku merasa es terakhir yang membeku di dalam hatiku perlahan mencair. Aku berjalan menuju pintu keluar rumah sakit. Pintu otomatis terbuka, dan saat aku melangkah keluar, sinar matahari siang yang cerah menyelimutiku. Angin yang membelai pipiku terasa luar biasa nyaman dan jernih. Mereka akan terus mengembara dalam neraka gelap tanpa akhir. Namun, malam yang panjang dan menyakitkan bagiku akhirnya akan segera berakhir. Musim berganti, dan setengah tahun telah berlalu dengan tenang sejak hari aku berjalan membelakangi pintu otomatis rumah sakit. Aku sekarang bekerja paruh waktu di sebuah toko bunga di kota kecil yang menghadap ke laut. Angin laut yang sesekali berhembus dan aroma bunga lili serta mawar yang memenuhi toko, dengan lembut memeluk. Selamat datang. Sedang mencari bunga apa hari ini? Oh, untuk ulang tahun teman. Ya, kalau begitu, bagaimana dengan gerbera merah muda pucat ini? Percakapan santai namun hangat dengan pelanggan toko bunga. Terima kasih, saya senang sekali Anda yang memilihkan. Setiap kali dikatakan begitu sambil tersenyum, aku merasa seolah-olah bunga kecil mekar di hatiku. Dulu, tidak peduli seberapa sempurna, aku mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mengorbankan diri untuk merawat, yang kudapat dari ibu mertua hanyalah hinaan tidak peka dan kucing garong. Kegembiraan dihargai oleh seseorang, aku merasakannya dengan segar seolah-olah baru pertama kali mengetahuinya di usiaku ini. Rasa sakit di pinggangku yang terasa berat selama 8 tahun telah mereda. Kerutan di antara alisku yang semakin dalam setiap kali aku bercermin, kini telah lenyap seolah-olah bohong. Pagi hari, aku bangun pada waktu yang kusukai, menikmati aroma kopi yang baru diseduh. Malam hari, aku berendam dengan tenang di bak mandi air panas tanpa takut pada teriakan siapapun. Kehidupan sehari-hari yang biasa dan sederhana seperti itu, kini menjadi hal yang paling berharga bagiku. Bulan lalu, Ibu Ratna dan Paman Suryo sengaja datang menemuiku di kota tempatku tinggal.
Di sebuah kafe kecil di tepi laut, aku menerima laporan bahwa semua proses hukum telah selesai. Dewi, kau benar-benar telah bekerja keras. Paman Suryo, meskipun sedikit lebih kurus, wajahnya tampak ceria. Si Baskara itu, karena merupakan pelanggaran pertama, dia lolos dari hukuman penjara dan mendapat masa percobaan. Namun, sanksi sosialnya sangat berat. Menurut cerita Paman, setelah dipecat dari perusahaan, Baskara mati-matian mencari pekerjaan baru. Namun, usia pertengahan 50-an dan riwayat pemecatan karena skandal menjadi beban berat, dan ia tidak bisa menemukan pekerjaan yang layak. Lebih jauh lagi, untuk lari dari tuntutan pelunasan sekaligus dari bank, ia mencoba mengajukan kebangkrutan. Tapi, utang yang dibuat dengan tindakan penipuan menggunakan namamu itu tidak bisa diputihkan. Akhirnya, ia harus terus membayar puluhan miliar rupiah itu dengan kekuatannya sendiri seumur hidup. Sekarang, ia bekerja serabutan dari pagi buta hingga larut malam sebagai penjaga keamanan di lokasi konstruksi dan petugas kebersihan, dan hidup hanya untuk tidur. Dia tinggal di kamar kos sempit tanpa kamar mandi, yang usianya lebih dari 40 tahun. Kejatuhan yang tidak bisa dibayangkan dari Baskara yang dulu sombong sebagai seorang elit. Aku tidak merasa kasihan atau iba mendengar cerita itu. Aku hanya menjawab singkat, "Oh, begitu." Di dalam hatiku, pria bernama Baskara sudah tidak ada lagi. Tidak peduli di neraka mana ia menderita, itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kehidupan baruku. Mengenai Riana Pratiwi, aku juga mendapat laporan dari Ibu Ratna. Dia terseret dalam skandal Baskara, merasa tidak nyaman di perusahaan, dan terpaksa mengundurkan diri. Terhadap tuntutan ganti rugi dariku, awalnya ia menolak, mengatakan, saya adalah korban yang ditipu. Namun, setelah dihadapkan pada rekaman suara mesra dengan Baskara dan bukti bahwa ia menerima uang hasil penggelapan, akhirnya ia dengan terpaksa menyetujui penyelesaian. Karena ia telah menghabiskan semua uang yang ia dapat dari Baskara untuk pria-pria muda dan hiburan malam, ia tidak punya tabungan sama sekali. Untuk membayar ganti rugi, ia berutang dari rentenir dan kini dikejar-kejar utang sambil bekerja serabutan di dunia malam. Itulah akhir yang menyedihkan bagi seorang wanita yang dengan santainya menginjak-injak orang lain dan mencoba menyedot harta orang lain. Dan akhir yang paling tragis dialami oleh Ibu Hartati. Setelah operasi patah tulang, ia kehilangan total kemampuan berjalan dan bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Rumah dan tanah keluarga akhirnya dijual untuk membayar utang Baskara. Kehilangan tempat tinggal, ibu mertua dimasukkan ke panti reda termurah di pinggiran kota. Hartati mengamuk hebat di panti. Jangan tempatkan aku di kamar kotor seperti ini, aku ini dari keluarga terpandang. Paman Suryo menunduk dengan ekspresi sedikit sedih, tapi tidak ada staf yang mau mendengarkan bualan sombongnya. Dia hanya dianggap sebagai wanita tua yang egois dan merepotkan. Demensianya semakin parah, dan kini ia bahkan tidak bisa mengontrol buang airnya sendiri, dan menghabiskan sepanjang hari dengan popok. Dia yang dulu dengan sombongnya memerintahkanku untuk mengurus buang airnya, kini kotorannya diurus secara mekanis oleh tangan orang asing. Terikat di tempat tidur panti, dalam kesendirian tanpa ada yang menjenguk, ia terkadang berteriak histeris, "Dewi? Dewi di mana? Cepat bawakan aku teh hangat. Jangan tinggalkan aku. Dewi." Suara itu tidak sampai ke telinga siapapun. Menantu yang paling ia pandang rendah dan ia perlakukan seperti pembantu, ternyata adalah satu-satunya orang di dunia yang setia menemaninya. Baru sekarang, setelah kehilangan segalanya, ia menyadari kebenaran yang kejam itu. Namun, tidak peduli seberapa menyesal dan menangisnya ia, aku tidak akan pernah lagi memegang tangannya. Saat angin musim gugur mulai berhembus dengan nyaman, aku menempuh perjalanan 2 jam sekali jalan untuk berziarah ke makam almarhum orang tuaku dan ayah mertuaku. Aku membawa karangan bunga lili putih yang anggun dan bunga gentian yang berwarna-warni yang kupilih di toko bunga. Makam ayah mertua telah dibersihkan dengan rapi oleh Paman Suryo. Aku menyalakan dupa dan dengan lembut menangkupkan tangan. Ayah, terima kasih banyak selama ini. Jika bukan karena wasiat yang ayah tinggalkan, mungkin sekarang aku akan menanggung utang yang sangat besar. Saat memejamkan mata, terbayang sosok ayah mertua yang sedang menyirami bonsai di taman sambil tersenyum lembut. Dewi, maafkan aku selalu merepotkanmu. Hargailah hidupmu sendiri. Aku seolah mendengar suara ayah mertua terbawa angin. Aku membuka mata dan menatap langit. Langit biru jernih tanpa awan. Aku sekarang sangat bahagia. Aku hidup dengan tegak di atas kakiku sendiri. Saat aku melaporkan itu dalam hati, gumpalan kecil terakhir yang mengganjal di dadaku terasa lenyap seketika. Hari itu, aku pergi dari rumah hanya dengan satu tas travel. Di usia lebih dari 50 tahun, tanpa tabungan, dan tanpa kualifikasi khusus, hidup sendirian bukanlah hal yang mudah. Tapi aku punya kebebasan untuk memutuskan apa yang akan ku makan hari ini,
memilih jalan yang akan kulalui, tanpa perlu mengamati raut wajah siapapun. Itu adalah kemewahan tertinggi yang tidak bisa dibeli dengan tas bermerek atau apartemen mewah manapun. Aku keluar ke balkon apartemenku yang sederhana untuk mengambil jemuran. Dari spray yang baru dicuci, tercium aroma hangat matahari. Tidak ada lagi bau pemutih disinfektan yang kuat. Kembali ke dapur, aku menyeduh teh kesukaanku hanya untuk diriku sendiri. Duduk di meja kecil, aku menatap matahari terbenam di balik uap teh. Kehidupan perawatan 8 tahun yang seperti neraka itu, mantan suami yang acuh tak acuh dan dingin, ibu mertua yang terus-menerus menyiksaku, hari-hari yang kuhabiskan bersama mereka bukanlah kenangan yang indah. Namun, karena hari-hari yang berat itulah, aku bisa mengetahui kekuatanku yang sebenarnya. Tekad yang tenang dan tak tergoyahkan untuk tidak bergantung pada orang lain dan memegang kendali atas hidupku sendiri. Aku menyesap teh hangat itu perlahan. Dari luar jendela, samar-samar terdengar aroma makan malam dan suara televisi dari rumah tetangga. Senja yang biasa dan damai di sebuah kota. Pemandangan biasa itu terasa begitu berharga hingga membuatku ingin menangis. Selamat tinggal, masa laluku yang menyakitkan. Selamat tinggal, rantai-rantai yang mengikatku. Besok, aku akan kembali menyambut pagi yang baru dengan senyuman, hanya untuk diriku sendiri.